Chapter 11. Xie Lang adalah pemurni senjata tingkat mendalam. Mengandalkan metode pemurnian yang tak tertandingi ini, hal yang paling membanggakan dalam hidupnya adalah memperbaiki 3 profound weapon tingkat tinggi. Pedang api neraka, itu juga salah satu dari 3 profound weapon tingkat tinggi. Namun, Xie Lang tidak puas dengan menyempurnakan senjata yang dalam. Impian terbesarnya dalam hidupnya adalah untuk bisa memurnikan senjata roh. Di dunia ini, selama ada tingkatan senjata, itu akan sangat berharga. Sama seperti keluarga Luo, mereka hanya memiliki satu senjata profound kelas tinggi. Senjata mendalam tingkat tinggi itu adalah pedang ayah Luo Sheng, Luo Xiao, pedang pengejar angin Qian Aun. Senjata mendalam tingkat tinggi ini unik di Kabupaten Chongyang. Luo Xiao jarang menggunakannya dan menyembunyikannya di tempat paling terpencil di keluarga. Setelah Luo Bingquan membunuh Luo Xiao, dia menggali 3 kaki ke tanah untuk menemukan pedang ini, tetapi tidak berhasil. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana pedang pengejar angin Qian Aun disembunyikan. Dan ini hanya profound weapon tingkat tinggi. Jika itu adalah senjata roh, maka itu akan lebih buruk. Jika orang biasa memperoleh senjata roh, mereka hanya akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Belum lagi orang biasa, bahkan jika keluarga Luo memperoleh senjata roh, mereka harus dengan patuh menyerahkannya untuk mencegah keluarga dimusnahkan. Senjata roh itu bisa dikatakan sebagai harta paling berharga di dunia. Itu memiliki segala macam kemampuan khusus. Beberapa dapat mempercepat kecepatan kultivasi tubuh manusia, dan beberapa dapat meningkatkan kekuatan bertarung orang yang memegang senjata roh beberapa kali. Senyum pahit muncul di wajah Luo Sheng ketika dia mendengar kata-kata Xie Lang. Dia berkata, dikatakan bahwa hal terpenting di jalur penempaan artefak adalah bahan dan pengendalian api. Tanpa keduanya, Anda tidak dapat memperbaiki harta yang paling sempurna. Namun, Anda berharap tubuh daging dan darah saya dapat membantu Anda memperbaiki artefak roh? Ini terlalu banyak permainan anak-anak. Luo Sheng telah membaca banyak buku sebelumnya. Apakah itu alkimia atau penempaan artefak, dia telah membaca semuanya. Namun, dia tertarik pada bela diri seni, jadi dia tidak mempelajari buku-buku ini terlalu dalam. Sekarang dia berada dalam situasi putus asa, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia mencoba membujuk Xie Lang untuk membiarkannya pergi. Dari apa yang kamu katakan, kamu tampaknya memiliki pemahaman dasar tentang dao penempaan artefak. Saat Xie Lang berbicara, dia membuka borgol Luo Sheng dan menariknya keluar dari tungku tembaga. Namun, dia melemparkannya ke dalam sangkar di samping dan mengunci sangkar dengan suara dentang. Wajah kerangkanya mengungkapkan senyum yang menakutkan. Saya, Xie Lang, tidak cukup kuat, bahan langka terlalu jauh dari saya. Api sejati yang digunakan untuk memperbaiki artefak hanya di kelas 2, jika Anda ingin memperbaiki artefak roh, tentu saja, saya hanya bisa menggunakan metode jahat. Adapun apakah saya dapat memperbaiki artefak roh atau tidak setelah melemparkan Anda ke dalam tungku, hehe, itu semua tergantung pada nasib baik dari kekacauan primordial. Kekacauan primordial? Kalimat ini adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh semua seniman di dunia. Refining dengan True Fire mengandalkan 90% pada kekuatan dan 10% pada keberuntungan. Dari kedengarannya, keberuntungan sebenarnya tidak penting. Namun, ada beberapa pengrajin yang mengandalkan keberuntungan mereka yang menantang surga untuk memperbaiki beberapa harta kelas atas. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk belajar, ingin menemukan pola, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghubungkannya dengan keberuntungan. Dari sudut pandang ini, keberuntungan tampaknya tidak penting, tetapi pada saat yang sama, itu adalah bagian yang paling penting. Adapun kekacauan primordial, itu adalah dewa artefak di hati para pengrajin, agama semua pengrajin. Jadi, ketika mereka memperbaiki artefak, mereka akan berkata, itu semua tergantung pada nasib baik dari kekacauan primordial. Kalimat ini mirip dengan makna paus, berdoalah untuk berkat Tuhan. Memikirkan bagaimana hidupnya hanya untuk Xie Lang untuk mempertaruhkan keberuntungannya sekali, Luo Sheng hanya bisa tersenyum pahit dan merasakan keengganan yang dalam. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Di bulan ini, dia telah maju dengan kecepatan yang saleh. Dalam sebulan, dia telah bangkit dari alam penyempurnaan daging ke alam penyempurnaan jeroan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang seperti Xie Lang dan Luo Bingquan, kesenjangannya masih terlalu besar. Tidak mudah baginya untuk memiliki harapan, tetapi dia telah jatuh ke dalam situasi yang begitu putus asa. Luo Sheng hanya bisa menghela nafas melihat ketidakadilan nasib. Xie Lang menyibukkan diri di gua untuk waktu yang lama. Pertama, dia mengetuk di sudut, lalu dia membawa benda ke tungku. Setelah dia keluar, dia duduk tegak di depan tungku, bertepuk tangan, dan membuat pose yang aneh. Pada saat yang sama, tungku hitam tiba-tiba menyala. Rune yang rumit tetapi rapi mekar di dinding tungku. Untuk sesaat itu memancarkan cahaya merah yang intens, menerangi seluruh gua.
Orang-orang yang masih hidup yang tertusuk paku yang menjulur keluar dari tungku semuanya membungkuk, mulut mereka terus-menerus mengeluarkan teriakan, hehe. Ekspresi mereka sangat menyakitkan, dan tetesan darah mengalir di sepanjang paku ke dalam tungku. Tungku itu sebenarnya menyedot esensi darah dari orang-orang yang hidup itu. Esensi darah mengalir di sepanjang garis di dinding tungku, dan cahaya merah yang dipancarkannya menjadi lebih terang dan lebih memikat. Setelah mengaktifkan tungku, pedang panjang hitam dan putih muncul di tangan Xielang. Ini harus menjadi artefak mendalam tingkat tinggi yang dibicarakan Xielang, pedang api neraka. Xielang memegang pedang api neraka di tangannya dan membelainya sebentar. Tatapannya tampak sangat melunak, seolah-olah dia sedang melihat putranya sendiri. Dari wajah iblis seperti itu, untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu membuat Luo Zheng, yang diam-diam mengamati dari samping, berkeringat deras. Orang ini benar-benar gila. Setelah membelainya sebentar, Xielang menoleh dan memberi Luo Zheng senyum aneh. Dia berjalan mendekat dan menarik Luo Zheng keluar dari kandang dan berkata, "Kamu seharusnya merasa terhormat bisa menyatu dengan pedang api nerakaku." Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya berkomunikasi dengan orang gila semacam ini, dan kekuatan orang gila ini sangat kuat. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Sangat disayangkan bahwa sebelum dia bisa membalas dendam, dia akan dibakar menjadi abu oleh Xielang. Dia hanya bisa menyalahkan langit karena tidak membuka matanya. Luo Zheng diseret sampai ke tungku kerajinan oleh Xielang, dan dia didorong masuk. Tungku itu gelap gulita, dan ada jejak api yang menghanguskan di mana-mana. Di tengah tungku, ada sebuah platform. Setelah itu, Xielang juga masuk dan meletakkan pedang api nerakanya di peron. Dia kemudian menertawakan Luo Zheng dan hendak keluar dari tungku. Tepat ketika Xielang berjalan ke mulut tungku, dia tiba-tiba berbalik dan dengan jentikan jarinya, bubuk kuning terbang ke arah Luo Zheng. Bubuk kuning memiliki bau yang harum, tetapi setelah menghirup sedikit, Luo Zheng segera merasakan tangan dan kakinya lemas. Serbuk ini sebenarnya adalah serbuk pelemah otot 10 wangi. Obat semacam ini dapat melumpuhkan meridian dalam waktu singkat, menyebabkan tangan dan kakinya menjadi lemah. Luo Zheng awalnya berencana untuk merebut pedang api neraka dan menghancurkan tungku untuk bertarung dengan Xielang. Itu lebih baik daripada dibakar menjadi abu di sini. Sekarang setelah dia benar-benar menyerah pada pemikiran ini, dia merasa seluruh tubuhnya lemas, tidak mampu mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Apakah hidupku, Luo Zheng, akan berakhir di sini? Saya adalah ikan di talenan. Jika saya ingin menyalahkan seseorang, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Dia hanya bisa disembelih. Dia mengertakkan gigi, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Tepat ketika pikirannya dipenuhi dengan pikiran liar, dia melihat nyala api tiba-tiba masuk dari tengah tungku. Nyala api itu berwarna kuning cerah. Ketika api menyala, itu tampak seperti bunga teratai kuning. Nyala api ini seharusnya adalah api kehidupan sejati Xielang. Saat api sejati muncul, itu segera menyebar, memenuhi seluruh ruang tungku. Luo Zheng juga merasakan gelombang panas mendidih di depannya, dan dia sudah diselimuti oleh api sejati. PFFT. Pakaian Luo Zheng terbakar oleh api dalam sekejap, berubah menjadi abu. Ketika api sejati bersentuhan dengan kulitnya, dia segera merasakan sensasi panas. Itu adalah api sejati yang membakar kulitnya. Luo Zheng mengatupkan giginya, bersiap untuk menyambut rasa sakit yang disebabkan oleh pembakaran, tetapi setelah mengatupkan giginya untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan sakit yang dia bayangkan. Dia hanya merasakan sedikit panas. Perasaan terbakar semacam ini, selain membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tidak terlalu tidak nyaman. Luo Zheng membuka matanya dengan bingung dan menatap tubuhnya. Selain pakaiannya terbakar, tubuhnya tidak terluka. Bukan hanya kulitnya yang tidak terbakar, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Mungkinkah dia sama sekali tidak takut dengan pembakaran api sejati? Luo Zheng, yang mengira dia akan mati, tiba-tiba sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, pemandangan luar biasa di depannya pasti terkait dengan apa yang terjadi di ruang bawah tanah hari itu. Mungkinkah setelah dia menjadi artefak Xuan, dia tidak lagi takut dengan pembakaran api sejati? Saat dia memikirkan ini, intensitas api sejati yang melonjak dari luar tungku meningkat sedikit. Untaian True Fire kuning berbentuk lotus berubah menjadi 2 tangan tak terlihat, terus-menerus menyerang tubuh Luo Zheng, serta pedang api neraka di atas panggung. Setelah api meningkat dalam intensitas, meskipun Luo Zheng merasa bahwa sensasi terbakar telah meningkat, itu masih dalam batas toleransi. Sebagai perbandingan, pedang api neraka telah mengalami perubahan. Apakah itu bilah pedang atau gagang pedang, keduanya benar-benar merah. Tanda hitam dan putih pada tubuh pedang juga mulai berkedip dengan cahaya aneh, seolah-olah mereka menyerap energi dari True Fire kuning. Jadi ketika penyuling senjata memalsukan artefak, mereka mengontrol proses pemurnian api sejati. Setelah membakar senjata sampai benar-benar merah, mereka menuangkan energi dari api sejati ke dalamnya. Namun, teknik ini sangat unik, True Fire.
Api samar-samar terlihat di sekitar pedang api neraka, melayang di sana tanpa henti. Secara tidak sengaja, Luo Zheng telah menyaksikan proses pemurnian senjata penyulingan sekali, dan itu bahkan di dalam tungku. Luo Zheng menyaksikan proses pemurnian dengan penuh minat. Tiba-tiba, seseorang di luar tungku mengeluarkan suara, itu adalah Xie Lang yang telah menemukan keanehan Luo Zheng. Xie Lang, yang berada di luar tungku, tidak menyangka bahwa api sejatinya telah menyala untuk waktu yang lama, dan bahkan pedang api neraka telah dibakar merah olehnya, tetapi pemuda ini masih hidup. Meskipun tubuh pemuda ini berbau seperti aura artefak yang dalam, bagaimanapun juga dia masih tubuh kedagingan. Mungkinkah tubuh pemuda ini benar-benar sebanding dengan artefak yang dalam? Memikirkan hal ini, wajahnya yang kuyu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia, Xie Lang, tidak berjalan di jalur pemurnian ortodoks, jadi semakin aneh bahan pemurnian, semakin dia menyukainya. Misalnya, pedang api neraka yang telah dia sempurnakan terbuat dari dua bahan yang bertentangan satu sama lain. Jika itu adalah refiner senjata lainnya, mereka pasti tidak akan menggabungkan kedua bahan ini untuk disempurnakan, tetapi Xie Lang tidak percaya akan hal ini. Tidak hanya dia memperbaikinya, dia bahkan memperbaiki artefak mendalam tingkat tinggi. Ini adalah keberuntungan primordial. Sekarang dia melihat fisik Luo Zheng yang aneh, meskipun True Fire-nya hanya kelas 2, itu 10 kali lebih kuat daripada api biasa. Bagaimana mungkin Xie Lang tidak terkejut bahwa itu tidak bisa membakar pemuda itu sampai mati? Melihat bahwa pemuda itu tidak terluka di bawah peleburan api sejatinya, di satu sisi, dia terkejut, tetapi di sisi lain, dia sedikit tertekan. Bahkan jika tubuh pemuda itu adalah harta karun, apa gunanya jika api sejatinya tidak bisa membakarnya? Setelah berpikir sejenak, dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan pil. Pil itu berwarna abu-abu kehijauan, dan ada garis-garis tanda pil seperti api di permukaan pil. Pil pencair api. Pil kelas 3 ini tak ternilai harganya. Itu bisa secara paksa menaikkan level api sejati dalam waktu singkat. Untuk mendapatkan pil ini, dia telah menggunakan senjata tingkat tinggi yang mendalam untuk menukarnya. Pil pencairan api ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi karena itu terlalu berharga, dia tidak tahan untuk menggunakannya. Hari ini, ketika dia mengeluarkan Fire Melting Pil ini, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Jika dia menambahkan Fire Melting Pil ini, itu bisa dianggap sebagai pertaruhan besar. Xie Lang memikirkannya lagi. Dia telah menyempurnakan beberapa senjata tingkat tinggi yang mendalam, dan setiap kali, dia membuat pertaruhan besar. Jika pertaruhan ini benar dan dia bisa meningkatkan kualitas pedang api nerakanya menjadi senjata roh. Memikirkan hal ini, hati Xie Lang terbakar dengan semangat. Dia menelan pil Fire Melting dalam satu tegukan. Pil pencairan api ini adalah pil yang ekstrim. Saat dia menelannya, Xie Lang merasa seolah-olah tenggorokannya terbakar dan 7 lubangnya bisa menyemburkan api. Dia meraung dan mengedarkan api sejati di tubuhnya, dengan gila-gilaan menuangkannya ke tungku kerajinan. Chapter 12. Api teratai kuning yang awalnya cerah sekarang telah berubah menjadi warna merah keemasan iblis. Setiap nyala api teratai memancarkan panas yang mengerikan. Ketika api lotus merah keemasan ini melonjak ke arah Luo Zheng, ekspresinya berubah. Kekuatan api sejati teratai ini tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuhnya mungkin tidak bisa menahannya. Seperti yang diharapkan Luo Zheng, api lotus merah keemasan ini jauh lebih kuat daripada api lotus kuning cerah dari sebelumnya. Ketika api merah keemasan bersentuhan dengan kulit Luo Zheng, rasa sakit yang membakar datang dari tubuhnya. Luo Zheng menahan rasa sakit dan anehnya menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berubah menjadi merah tua. Itu persis sama dengan apa yang terjadi di ruang bawah tanah hari itu. Ketika orang biasa dibakar oleh suhu tinggi, air di tubuh mereka pertama-tama akan dipanggang kering. Akhirnya, mereka akan menyala dan berubah menjadi tumpukan arang. Tapi tubuh Luo Zheng sangat aneh. Itu benar-benar seperti senjata mendalam yang terbuat dari besi halus. Itu sebenarnya perlahan-lahan dibakar merah. Foil emas kecil yang awalnya terkubur di kulitnya, sekarang mengambang di kulit Luo Zheng. Sesaat, seluruh tubuhnya ditutupi oleh potongan-potongan cahaya keemasan kecil yang berkilauan. Sesaat, cahaya keemasan berkembang. Karakter kecebong yang tidak jelas pada lembaran emas kecil itu terus berputar. Kecepatan rotasi semakin cepat dan cepat. Itu benar-benar membentuk pusaran kecil di permukaan tubuh Luo Zheng. Setelah pusaran ini terbentuk, itu menghasilkan kekuatan hisap yang kuat. Seluruh nyala api lotus di tungku kerajinan melonjak ke tubuh Luo Zheng dan tersedot ke pusaran kecil itu. Penyempurnaan tubuh api sejati. Tubuhnya sendiri sebenarnya telah dengan paksa menyedot semua api yang sebenarnya. Api lotus itu terus-menerus mengebor ke dalam tubuh Luo Zheng. Lengan, tubuh, kaki, lehernya. Proses ini juga sangat menyakitkan. Rasa sakit ini tidak hanya pada kulit dan dagingnya. Api teratai bahkan menembus kulitnya dan membakar setiap inci tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit ini.
Dibandingkan dengan rasa sakit jiwanya yang ditempa oleh api hitam, rasa sakit di tubuhnya ini jauh lebih ringan. Di bawah kalsinasi api yang sebenarnya, Luo Sheng merasa bahwa racun dari tendon-tendon Awakening Powder di tubuhnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Luo Sheng merasa bahwa dalam benaknya, tungku peleburan besar yang mengambang diam-diam di sana juga bergerak. Api hitam yang awalnya tenang dan tidak normal di tungku peleburan seperti kuda liar yang terlepas dari kendali mereka. Mereka menembak keluar dari tungku peleburan dan akhirnya menembus kesadaran Luo Sheng dan mengebor keluar dari antara alis Luo Sheng. Nyala api hitam ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat muncul di depan Luo Sheng. Begitu muncul, ia mengeluarkan teriakan aneh dan menerkam ke arah pedang api neraka. Pedang neraka telah dikalsinasi oleh api sejati Xie Lang begitu lama, tetapi hanya berubah menjadi merah sepenuhnya. Namun, hanya dengan jentikan ringan dari api hitam, pedang api neraka yang tak ternilai harganya, yang dikenal sebagai senjata Xuan tingkat tinggi, langsung meleleh menjadi beberapa tetes besi cair. Melihat kekuatan api hitam, Luo Sheng terperangah. Apa asal mula api hitam ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Api hitam menyapu besi cair dari pedang api neraka dan mengebor ke dahi Luo Sheng, kembali ke pikiran Luo Sheng. Awalnya, Luo Sheng masih ketakutan. Meskipun dia memiliki tubuh senjata Xuan, dia tidak bisa memurnikan besi cair ini ke dalam kepalanya, bukan? Namun, Luo Sheng tidak merasa tidak nyaman. Dalam benak Luo Sheng, api hitam menyapu beberapa tetes besi cair dan mengirimnya ke mulut patung Azure Dragon. Ada 9 patung naga besar di kuali. Hanya mata Azure Dragon yang terbuka. Pada saat ini, Azure Dragon mengeluarkan raungan naga rendah dan benar-benar mengangkat kepalanya untuk menelan beberapa tetes besi cair. Awalnya ada puluhan ribu sisik tumpul di tubuh Azure Dragon, tapi setelah Azure Dragon menelan beberapa tetes besi cair, perubahan aneh terjadi. Di ekor Azure Dragon, ada skala yang memancarkan cahaya hijau. Itu seperti zamrud tanpa cacat, sangat indah. Beberapa tetes besi cair dari pedang api neraka sebenarnya telah mengaktifkan skala pada patung Azure Dragon. Adegan yang terjadi di benaknya membuat Luo Sheng sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang energi yang muncul dari skala, seperti semburan gunung, mengalir ke tubuhnya. Kekuatannya sebenarnya meningkat pesat. Mungkinkah selama dia menggunakan Blackfire untuk terus melahap Profound Weapon, dia akan bisa mengaktifkan sisik di tubuh naga? Jadi begitulah, jadi seperti itu. Wajah Luo Sheng menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah disempurnakan di tungku kerajinan, dia tampaknya telah memahami beberapa hal tentang tungku peleburan yang besar. Itu hanya skala, tapi itu benar-benar secara paksa meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Bagaimana jika dia menyalakan puluhan ribu sisik di tubuh Azure Dragon? Dan di atas patung Azure Dragon, ada naga putih, naga ungu, naga hitam, naga biru. Jika dia mengaktifkan semua sisik pada 9 naga, seberapa mengerikan kekuatannya? Ceka-ceka. Luo Sheng menjilat bibirnya yang kering. Kekuatan mengerikan itu tidak terbayangkan. Namun, sepertinya tidak mudah untuk menyalakan sisik naga. Menurut Xie Lang, pedang api neraka adalah artefak Xuan tingkat tinggi yang tak ternilai harganya. Inti dari senjata mendalam bermutu tinggi hanya bisa menyala satu skala. Orang bisa membayangkan berapa banyak harta yang dibutuhkan untuk menyalakan puluhan ribu timbangan? Bahkan jika semua harta di wilayah timur akan dilebur, masih akan sulit untuk menyalakan semua sisik di tubuh Azure Dragon, belum lagi masih ada 8 naga lain di atas Azure Dragon. Masalah ini perlu dipertimbangkan panjang lebar dan tidak bisa terburu-buru. Luo Sheng tidak sombong atau tidak sabar. Dia duduk bersila di tengah api sejati yang mengamuk dan membiarkan pusaran emas di tubuhnya menyerap api teratai, menggunakan api untuk meredam tubuhnya. Xie Lang, yang berada di luar tungku pemurnian senjata, juga menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Sejak awal, dia tidak bisa merasakan keberadaan pedang api neraka miliknya. Mungkinkah itu menjadi satu dengan anak itu? Pada saat yang sama, dia tidak bisa merasakan aura kehidupan anak itu. Selanjutnya, dia menyadari bahwa Natal True Fire yang dia lepaskan terus menghilang. Hal aneh apa yang terjadi di tungku penyulingan senjata? Mungkin artefak rohnya telah berhasil disempurnakan. Ini juga sangat mungkin. Selama itu adalah Weapon Refiner, mereka akan tahu bahwa ketika pemurnian akan berakhir dan harta akan keluar dari tungku, itu akan menyerap sejumlah besar Natal True Fire. Tahap ini disebut kondensasi. Menurut tingkat harta ini, jumlah api sejati Natal yang diperlukan untuk diringkas berbeda. Semakin tinggi grade hartanya, semakin banyak Natal True Fire yang dibutuhkan. Ketika Xie Lang sedang menyempurnakan pedang api neraka, dia harus menyerap api sejati selama 2 jam penuh sebelum dia bisa meninggalkan tungku. Tapi sekarang, itu jauh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 dupa. Semakin tinggi nilai hartanya, semakin banyak api sejati yang akan diserapnya selama proses pemurnian, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Harta karun di tungku pemurnian senjata telah menyerap begitu banyak begitu lama, sangat mungkin itu adalah senjata roh.
Memikirkan hal ini, hati Xie Lang langsung terbakar. Memang, hanya artefak roh yang bisa menyerap begitu banyak api sejati selama proses pemadatan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi keluar, terus mengaktifkan api sejati di tubuhnya dan mengirimkannya ke tungku. Meskipun Xie Lang telah mengirimkan banyak api sejati, seolah-olah ada lubang hitam kecil di dalam tungku, menelan sebanyak yang dia kirim. 6 jam kemudian, Xie Lang sudah basah oleh keringat dan terengah-engah. Bagaimanapun juga, Xie Lang hanyalah setengah langkah bawaan. Dengan identitasnya sebagai pemurni senjata, kendalinya atas api sejati telah jauh melampaui kendali orang lain di level yang sama. Namun, dia belum melangkah ke alam bawaan, jadi melepaskan begitu banyak api sejati sekaligus adalah tugas yang sangat berat baginya. Namun, dia juga khawatir. Sebagai weapon refiner, dia sangat jelas tentang pentingnya proses kondensasi. Jika proses pengembunan tidak dilakukan dengan baik, senjata di tungku mungkin akan lumpuh. Xie Lang tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan menanggungnya. Sampai 20 jam kemudian, Xie Lang memeras bagian terakhir dari api sejati di tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara putong. Dia terengah-engah berat. Setelah beristirahat sebentar, Xie Lang merangkak dari tanah dan mengeluarkan beberapa pil hitam untuk mengisi kembali kekuatannya. Baru kemudian dia berjalan menuju tungku. Saat dia membuka tungku, ekspresi Xie Lang sangat rumit. Dia tidak bisa memastikan apakah artefak roh telah berhasil disempurnakan. Chapter 13. Bagaimanapun, Xie Lang adalah setengah langkah untuk ahli alam bawaan. Reaksinya sangat cepat. Di hadapan pukulan berat ini, dia menghentakkan kakinya dan terbang mundur. Namun, pukulan Luo Zheng sangat cepat dan mengenai tubuh Xie Lang. Meskipun mundurnya Xie Lang telah mengurangi setengah dari kekuatannya, kekuatan biasa masih menyebabkan ki dan darah Xie Lang bergejolak. Setelah mendarat, Xie Lang memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ekspresi rumit, "Kamu sebenarnya belum mati." "Terima kasih, aku belum mati." Luo Zheng mengepalkan tinjunya dan berkata. Dia diam-diam terkejut. Dia sudah memasuki alam penyempitan jeroan dan kekuatannya telah mencapai 3 kuali kekuatan. Dengan skala naga pada patung naga hijau, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dalam pukulan tadi, dia telah mengerahkan hampir semua kekuatan di tubuhnya. Dia ingin mengambil keuntungan dari Xie Lang yang tidak dijaga dan membunuhnya dalam satu pukulan. Dia tidak menyangka reaksi Xie Lang begitu cepat. Dia hampir seketika menghindari pukulannya yang sangat mengancam. Dibandingkan dengan Luo Zheng, Xie Lang bahkan lebih terkejut. Anak ini hanya berada di alam penyempitan jeroan. Kekuatan semacam ini tidak layak disebut sama sekali. Namun, setelah melemparkan anak ini ke tungku kerajinan dan pemurnian, bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat? Jika dia tidak menghindari pukulan itu sekarang, dia akan terbunuh oleh pukulan anak ini. Di mana pedang api nerakaku? Xie Lang bertanya. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli dengan hartanya sendiri. Luo Zheng tersenyum dan merentangkan tangannya ke arah Xie Lang. Dia mengungkapkan 2 baris gigi putih dan berkata, "Tentu saja itu dimakan olehku." "Kau memakannya?" Wajah Xie Lang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kekerasan artefak mendalam peringkat tinggi sangat tinggi, bagaimana bisa dimakan oleh seseorang? Tapi melihat tubuh telanjang bocah ini, tidak ada tempat untuk menyembunyikan pedang api neraka. Tungkunya juga kosong, di mana bayangan pedang api nerakanya? Wajah Xie Lang dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Kemana perginya pedang api nerakaku? Aku sudah bilang aku memakannya." Luo Zheng merasa bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pedang neraka telah disempurnakan menjadi esensi besi cair oleh api hitam dan dimakan oleh naga hijau dalam pikirannya. Itu memang bisa dianggap telah dimakan olehnya. "Baiklah, karena kamu bilang kamu memakannya, aku akan memotong perutmu dan melihat apakah itu benar-benar ada di perutmu." Dengan mengatakan itu, tubuh Xie Lang langsung meledak, tangannya yang seperti ranting layu meraih dada Luo Zheng, sebenarnya ingin dengan paksa merobek perut Luo Zheng. Bagaimana mungkin Luo Zheng melepaskan tangan Xie Lang dengan mudah? Setelah melalui penempaan api sejati, kekuatan tubuhnya telah meningkat sekali lagi. Saat ini, tubuhnya sebanding dengan artefak mendalam kelas menengah, dia menggerakkan kakinya dengan ringan, dan di bawah sirkulasi energinya, tulang-tulang di seluruh tubuhnya meledak, bergema di gua seperti guntur, memekakkan telinga. Kekuatan inci cendana ungu. Dalam hal kekuatan fisik, Luo Zheng adalah tubuh artefak yang dalam. Setelah melalui kalsinasi api sejati, itu sebanding dengan artefak mendalam kelas menengah. Dalam hal kekuatan, meskipun dia hanya di alam penyempitan jeroan, dengan bantuan kebangkitan skala naga, dia tidak kalah dengan ahli tahap bawaan setengah langkah. Selanjutnya, Xie Lang telah menggunakan True Life Fire-nya untuk membakarnya selama 20 jam, hampir sehari semalam. Kekuatan di seluruh tubuhnya sudah habis, dan dia berada di ujung tambatannya. Tepat ketika mereka berdua akan bertemu, Xie Lang memiringkan tubuhnya dan benar-benar menarik busur di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, menebang dengan tangannya. Pisau api mengaum.
Ping. Kekuatan ahli tahap bawaan setengah langkah sangat mencengangkan. Selanjutnya, serangan Xie Lang bercampur dengan kekuatan pembakaran True Life Fire miliknya. Bilah tangan ini benar-benar memotong celah pada kulit Luo Zheng. Luo Zheng dan Xie Lang sama-sama terkejut. Yang mengejutkan Xie Lang adalah tubuh Luo Zheng sebenarnya sangat keras. Dalam ingatan Xie Lang, bahkan tubuh ras khusus di tanah barbar tidak akan sesulit ini. Roaring Flame Blade miliknya mengandung kekuatan True Fire miliknya, dan bahkan jika itu terbuat dari baja atau besi, itu masih bisa terbelah. Namun, ketika serangan itu mengenai tubuh Luo Zheng, merobek kulitnya, dan menyentuh tulangnya, ada suara benturan logam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah tubuh bocah ini adalah artefak Xuan? Luo Zheng terkejut bahwa Xie Lang masih bisa bergerak dengan kecepatan yang begitu cepat dalam keadaan seperti itu. Dia bahkan tidak bisa melihat sekilas sosok Xie Lang. HMPH, jadi bagaimana jika tubuhmu keras? Lagi pula, kamu hanya di alam pemurnian jeroan. Kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini, dan aku akan memperbaiki tubuhmu lagi. Itu mungkin tidak bisa menebus kerugianku. Begitu Xie Lang selesai berbicara, dia terjun ke arah Luo Zheng dengan serangkaian bayangan. Bam! Luka lain muncul di tubuh Luo Zheng, dan darah mengalir keluar. Dentang! Bam! Setiap kali Xie Lang menyerang Luo Zheng, luka mengerikan akan muncul di tubuhnya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Luo Zheng. Meskipun kekuatan fisiknya saat ini menakutkan, Xie Lang mengandalkan keunggulan kecepatannya untuk terus menyerangnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang dan akan kelelahan sampai mati oleh Xie Lang. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Luo Zheng tiba-tiba menutup matanya dan menurunkan tangannya. Dia tampak seperti benar-benar menyerah untuk melawan. Karena dia tidak bisa menangkap Xie Lang sama sekali, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia. Menyerah begitu saja? Xie Lang juga seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Melihat Luo Zheng seperti ini, dia tidak lengah. Sebagai gantinya, dia memberi Luo Zheng 2 Roaring Flame Blades lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. 2 luka lagi muncul di tubuh Luo Zheng. Hehe, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan tawa tajam, Xie Lang menerkam ke arah Luo Zheng lagi. Kali ini, dia tampak seperti ingin memotong lagi, tetapi saat dia mendekati Luo Zheng, dia berputar ke belakang kepala Luo Zheng, dan nyala api lotus menyala di tangannya. Xie Lang tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang ke arah kepala Luo Zheng. Dia sebenarnya ingin mencabut kepala Luo Zheng. Yang akan datang. Tepat pada waktunya, mata Luo Zheng tiba-tiba terbuka. Dia telah menunggu kesempatan ini. Tiba-tiba, dia menggunakan tangannya untuk melindungi kepalanya. Saat tangan Xie Lang menyentuh lengan Luo Zheng memutar tangannya dan dengan kuat meraih lengan Xie Lang yang setipis kayu bakar. Kemudian, dia berteriak, turun. Di bawah pengaruh kekuatan besar, Luo Zheng menekan Xie Lang ke tanah. Tanah gua terbuat dari dinding batu yang keras, tetapi tidak dapat menahan kekuatan. Tanah retak dan lubang besar terbentuk. Xie Lang masih berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba memanjat keluar dari lubang, tetapi Luo Zheng tidak memberinya kesempatan. Kecepatannya terlalu cepat. Jika dia dibiarkan memanjat, Luo Zheng mungkin tidak akan bisa menangkapnya lagi. Hanya ada satu kesempatan. Luo Zheng seperti binatang buas yang gila. Dia meninju lagi dan lagi. Setiap pukulan membawa kekuatan beberapa ribu kilogram. Dia mati-matian menabrak lubang dan hanya berhenti setelah puluhan pukulan. Dia menghela nafas berat dan menatap Xie Lang, yang terbaring di puing-puing di lubang, dan tidak ada suara lagi. Dengan kekuatan Viscera Refinement Realm, masih sulit untuk berurusan dengan setengah langkah ke Inborn. Xie Lang telah menggunakan semua api sejati di tubuhnya, tetapi dia masih berhasil dalam serangan diam-diamnya. Dalam keadaan seperti itu, Xie Lang masih bisa melawan. Jika reaksi Luo Zheng sedikit lebih lambat, dia akan menjadi orang yang terbaring di tanah sekarang. Perubahan dalam hidup tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, ahli tahap percelestial yang terkenal ini masih dihancurkan sampai mati olehnya. Luo Zheng menenangkan dirinya dan pergi untuk memeriksa 8 orang yang masih hidup di tungku. Karena daging dan darah mereka telah tersedot kering, mereka sudah lama menjadi orang mati. Dia pergi untuk memeriksa kandang besi lagi. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa orang-orang itu semua telah terpanggang sampai mati oleh api sejati Xie Lang. Kematian mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Luo Zheng berduka untuk orang-orang di dalam hatinya. Dia berkeliaran di sekitar gua besar 2 kali, tetapi selain beberapa besi tua, dia tidak menemukan apapun. Seharusnya tidak demikian. Biasanya, weapon refiner sangat kaya, terutama weapon refiner seperti Xie Lang yang sudah terkenal sejak lama. Mustahil baginya untuk menjadi begitu miskin. Setelah mencari beberapa saat, Luo Zheng sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik dan menyeret tubuh Xie Lang keluar dari lubang.
Tubuh Xielang yang seperti kerangka telah lama dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh kekuatan luar biasa Luo Zheng. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Tatapan Luo Zheng mendarat di tangan kanan Xielang. Di jari tengah tangan kanannya, ada cincin hitam. Dengan pikiran, dia mengambil cincin itu dan merasakan kesadaran dingin mengalir ke jarinya. Benar saja, itu adalah cincin sumeru. Ada ruang di dalam cincin sumeru yang bisa menyimpan segala sesuatu di dunia. Cincin sumeru semacam ini sangat berharga. Bahkan cincin sumeru terkecil sama nilainya dengan artefak mendalam tingkat tinggi. Bahkan di klan Luo, tidak ada yang pernah memiliki harta seperti itu. Meskipun Luo Zheng belum pernah melihatnya sebelumnya, dia telah melihat benda ajaib seperti itu di buku yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Xielang sudah mati dan jiwanya telah menghilang. Cincin sumeru ini sudah menjadi barang tanpa pemilik. Dengan sedikit gerakan kesadarannya, itu menyatu dengan gumpalan kesadaran sedingin es yang ditransmisikan dari ring. Setelah itu, Luo Zheng bisa mengintip isi cincin itu. Ruang di dalam cincin sumeru tidak dianggap besar. Ukurannya diperkirakan sekitar beberapa meter persegi. Itu milik cincin sumeru tingkat rendah, tetapi ada beberapa hal di dalamnya. Pertama, ada semua jenis biji berharga yang digunakan untuk pemurnian, seperti besi halus, batu segel merah, baja ember darah, dan biji lainnya. Mereka ditumpuk rapi di sudut. Semua biji ini adalah harta yang agak berharga bagi penyulingan senjata, dan bisa dijual dengan harga tinggi. Di sebelah biji, ada tumpukan kristal transparan. Luo Zheng mengenali kristal ini. Mereka disebut kristal kuadrat, umumnya dikenal sebagai kristal kuadrat. Kristal kuadrat ini adalah mata uang kekaisaran yang sebenarnya. Di dunia ini, emas dan perak hanya digunakan oleh orang biasa. Namun, bagi praktisi sejati, emas sama tidak berharganya dengan kotoran. Tapi kristal kuadrat berbeda. Kristal kuadrat ini mengandung energi spiritual murni, yang merupakan keharusan bagi para ahli yang telah melangkah ke alam misteri Chonate. Karena kristal kuadrat mudah dipotong dan dibawa, mereka perlahan-lahan menjadi mata uang para praktisi dunia ini. Luo Zheng melakukan perhitungan kasar. Ada tidak kurang dari beberapa ratus kubus yang ditumpuk dengan rapi. Ini adalah sejumlah besar uang. Selain itu, ada beberapa harta lain yang ditempatkan di sisi lain. Ada pedang panjang dengan cahaya menyihir, palu merah darah, dan sebagainya. Harta karun ini bukan kelas rendah, mungkin pada level senjata Xuan kelas bawah atau menengah. Di sisi lain ruang sumeru, ada semua jenis buku tentang peralatan pemurnian, beberapa pil elisir yang tidak diketahui, dan setumpuk item lain-lain. Namun, mata Luo Zheng tertarik dengan belati terbang di tumpukan barang-barang lain. Belati terbang itu sudah sangat tua. Permukaan belati terbang itu penuh lubang dan pegangannya sebagian besar patah. Bilah belati terbang itu benar-benar meringkuk. Beberapa bagian bahkan hangus hitam. Itu terlihat sangat rusak. Namun, belati terbang yang patah seperti itu memancarkan aura yang sangat istimewa. Aura khusus inilah yang memiliki daya tarik kuat bagi Luo Zheng. Belati terbang yang patah ini jelas bukan barang biasa. Dengan berpikir, Luo Zheng mengeluarkan belati terbang yang patah dari cincin sumeru dan memainkannya di tangannya untuk sementara waktu. Aura yang dipancarkan oleh belati terbang itu bahkan lebih jelas dan lebih tajam, seolah-olah bisa menembus semua yang ada di dunia. Meskipun harta seperti itu telah dihancurkan sedemikian rupa, itu masih memiliki aura yang begitu tajam. Nilai harta karun itu mungkin sangat tinggi. Xielang juga tahu bahwa belati terbang ini bukan barang biasa. Dia mungkin tidak bisa memperbaikinya dengan kekuatannya, jadi dia menyimpannya di cincin sumeru. Jika bahkan Xielang tidak bisa memperbaikinya, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Setelah memainkannya sebentar, dia memasukkan belati terbang itu kembali ke cincin sumeru dan berjalan keluar dari gua. Mengikuti terowongan yang berkelok-kelok, Luo Zheng berjalan sampai ke bagian terluar gua. Dia menginjak pohon besar dan mulai memanjat tebing dengan sekuat tenaga. Ada duri yang menonjol dari tebing di sepanjang jalan, jadi tidak sulit baginya untuk memanjat. Setelah meminjam kekuatan beberapa kali, Luo Zheng dengan cepat naik ke puncak tebing. Berdiri di puncak tebing, Luo Zheng menghirup udara segar dalam-dalam dan mandi di bawah sinar matahari yang hangat. Akhirnya, senyum cerah muncul di wajahnya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat beruntung bisa meninggalkan keluarga Luo dengan selamat dan melarikan diri dari tangan Xielang. Sekarang, dia telah memperoleh banyak dan memperoleh semua kekayaan Xielang. Lebih penting lagi, dia telah memperoleh kebebasan. Setelah diikat di ruang bawah tanah keluarga Luo selama 2 tahun, dia akhirnya melepaskan diri dari keluarga Luo dan terbang setinggi burung. Dia mengidentifikasi arah dan berlari ke depan. Meskipun dia dalam suasana hati yang baik, Luo Zheng tidak terbawa suasana. Dia tahu bahwa dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah ibu kota kekaisaran. Pusat legendaris dari Burning Heaven Empire, pada saat yang sama, Blue Cloud Sect juga terletak di sana.
Sementara itu, saudara perempuannya Luo Yan saat ini terjebak di gunung api penyucian Sekte Awan Biru. Chapter 14. Melintasi pegunungan, dataran dan dataran tinggi, dan melewati kabupaten yang tak terhitung jumlahnya, Luo Zheng akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran setelah setengah bulan. Luo Zheng berpikir bahwa Kabupaten Chongyang bukanlah kota kecil di antara semua kabupaten, tetapi ketika dia berdiri di pintu masuk ibu kota kekaisaran dan melihat ke gerbang kota emas yang tingginya puluhan kaki, mulutnya masih terbuka lebar. Meskipun Luo Zheng telah mempersiapkan mental untuk kemegahan dan kemewahan ibu kota kekaisaran, dia masih merasa seperti orang desa yang baru saja memasuki kota saat pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota kekaisaran. Dia sangat terkejut dengan pemandangan itu. Faktanya, Luo Zheng telah melihat banyak pemandangan ibu kota kekaisaran dari buku. Buku-bukunya sangat detail, dan bahkan ada gambar yang didasarkan pada pemandangan. Misalnya, gerbang kota emas di depannya disebut gerbang menatap langit. Tingginya 360 kaki dan lebarnya 9 kaki. 30 tahun yang lalu, putri Qi dari ras iblis menikah dengan putra mahkota dinasti langit yang membara. Gerbang menatap langit ini adalah mahar yang dibawa putri Qi. Melihat adalah percaya. Ketika Luo Zheng melihat gerbang kota emas yang terbuat dari emas dan berbagai permata, dia akhirnya mengerti arti mahar putri Qi. Di mata ras iblis, kalian manusia dari wilayah timur semuanya miskin. Melewati gerbang menatap langit, Luo Zheng berjalan di jalan utama ibu kota kekaisaran. Sepanjang jalan, dia mengagumi berbagai pemandangan di kedua sisi. Paviliun langit berkobar yang tingginya ratusan kaki, altar naga bumi yang megah, dan berbagai kereta terbang yang bolak-balik. Pemandangan ini melintas melewati mata Luo Zheng. Yang paling dia khawatirkan adalah Sekte Awan Biru. Setelah bertanya-tanya, Luo Zheng menghabiskan 1 hari melewati lebih dari setengah ibu kota kekaisaran sebelum akhirnya menemukan lokasi Sekte Awan Biru. Sekte Awan Biru yang besar menempati hampir seperempat dari ibu kota kekaisaran, yang beberapa kali lebih besar dari ibu kota kekaisaran. Ini tidak termasuk Blue Cloud Mountain Range di belakang Blue Cloud Sect. Dibandingkan dengan gerbang tatapan langit yang mulia tanpa batas, sekte-sekte Awan Biru tampak jauh lebih pelit. Terlepas dari 3 kata besar, Blue Cloud Sect, pada dasarnya tidak ada lagi yang bisa direkomendasikan tentang itu. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan tanaman merambat hijau yang bercokol, tampaknya dipenuhi dengan perasaan kuno. Di sebelah sekte, ada 2 tim yang mengantri untuk mendaftar. Tim di sebelah kiri hanya memiliki sekitar selusin orang, sedangkan tim di sebelah kanan berbaris dalam antrean panjang. Garis panjang itu berliku-liku dan berputar-putar, dan orang tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 orang. Luo Zheng berjalan ke tim di sebelah kiri. Karena ada lebih sedikit orang, tidak butuh waktu lama untuk giliran Luo Zheng. Resepsionis yang bertanggung jawab atas pendaftaran memandang Luo Zheng, mengulurkan tangan kepadanya, dan berkata, tolong keluarkan dokumen rumah tangga pemilik tanah Anda. Dokumen rumah tangga pemilik tanah? Luo Zheng tercengang. Resepsionis menunjuk ke meja dan berkata, saya hanya menerima rumah tangga pemilik tanah di sini. Jika Anda tidak memiliki dokumen rumah tangga pemilik tanah, silakan berbaris di sana. Saat dia berbicara, resepsionis menunjuk ke antrean panjang di sebelahnya. Baru saat itulah Luo Zheng mengerti mengapa tidak banyak orang yang mengantri di sini. Ternyata itu khusus untuk rumah tangga pemilik tanah. Rumah tangga pemilik tanah adalah kelas khusus yang diberikan oleh kaisar. Di seluruh kekaisaran, hanya sejumlah kecil keluarga kaya yang memiliki kualifikasi untuk disebut rumah tangga pemilik tanah, dan keluarga kaya ini sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota kekaisaran. Keluarga Luo Kabupaten Chongyang secara alami tidak bisa menjadi rumah tangga pemilik tanah. Jadi Luo Zheng tentu saja tidak bisa mengeluarkan dokumen rumah tangga pemilik tanah. Melihat adegan ini, orang-orang di antrean panjang di sebelahnya semua tertawa terbahak-bahak, wajah mereka menunjukkan ekspresi penghinaan. Berbaris memang hal yang membosankan, dan tindakan Luo Zheng adalah sumber tawa yang langka. Dari mana udik desa ini berasal? Dia bahkan tidak tahu dokumen rumah tangga pemilik tanah. Hari-hari ini, semua orang masuk ke Sekte Awan Biru. Luo Zheng tidak bereaksi sedikit pun terhadap suara-suara menjengkelkan ini. Dia hanya mengangguk ke resepsionis, dan di bawah tatapan menghina dari kerumunan, dia berjalan ke ujung antrean panjang. 2 tahun hidup sebagai budak, dan beberapa pelarian dari kematian, telah lama membuat keadaan pikiran Luo Zheng sangat mulus. Provokasi dan ejekan yang tidak berarti tidak cukup untuk membuatnya marah, tetapi malah menenangkannya. Garis bergerak maju dengan sangat lambat, dan Luo Zheng hanya menutup matanya untuk beristirahat. Apakah ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam tes laut? Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari depan Luo Zheng. Luo Zheng mengangguk, lalu membuka matanya. Pembicaranya adalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun, dengan nada yang baik dan wajah yang ramah.
Pemuda itu memperhatikan bahwa Luo Sheng telah membuka matanya, dan tersenyum pada Luo Sheng, berkata, ini adalah kedua kalinya saya. Apa maksudmu dengan tes laut? Luo Sheng menanyakan kebingungannya sendiri. Luo Sheng tahu bahwa persyaratan Sekte Awan Biru untuk merekrut murid sangat ketat. Mereka harus melewati lapisan penilaian agar memenuhi syarat untuk masuk ke Blue Cloud Academy. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan dari ibu kota kekaisaran, dan tidak begitu jelas tentang proses penerimaan murid Sekte Awan Biru. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Sekte Awan Biru adalah tanah suci dunia untuk berkultivasi. Ada banyak orang yang ingin bergabung. Jika semua orang dinilai, saya khawatir bahkan jika seluruh sekte diundang, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengatasinya. Jadi Sekte Awan Biru menetapkan bahwa selain anak-anak dari keluarga bangsawan, orang lain harus lulus ujian laut sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian Sekte Awan Biru. Teman ini, bolehkah saya bertanya apa isi dari tes laut itu? Dikatakan bahwa Sekte Awan Biru sangat sulit untuk dimasuki. Sekarang dia mendengarnya, memang begitu. Ada begitu banyak aturan, tetapi dia tidak tahu berapa harga yang dibayar Luo Peiran untuk merekrutnya secara langsung sebagai murid batinnya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, yang disebut tes laut sebenarnya mengumpulkan kita bersama untuk berlari. Sekte Awan Biru menetapkan bahwa alam terendah untuk berpartisipasi dalam tes laut adalah alam pemurnian tulang. Tetapi alam pemurnian jeroan dan pemurnian sumsum realm juga dapat berpartisipasi, tetapi persyaratan untuk realm ini berbeda. Misalnya, realm pemurnian tulang hanya perlu berlari jarak tertentu. Jika realm pemurnian jeroan, Anda harus berlari lebih jauh. Hanya berlari? Luo Sheng berkedip. Tes laut ini tidak terdengar sulit. Lagi pula, semua orang bisa lari. Setelah Luo Sheng memasuki alam pemurnian jeroan, napasnya panjang dan pernapasan tubuhnya terkoordinasi. Bahkan jika itu jarak yang jauh, dia masih bisa bertahan. Setelah mengetahui persyaratan tes laut, hati Luo Sheng menjadi tenang. Dia mengobrol dengan pemuda itu sebentar dan mengetahui bahwa pemuda itu bernama Moken. Dia adalah anak dari keluarga kecil di ibu kota kekaisaran. Tes laut Blue Cloud Sect diadakan sebulan sekali. Moken telah gagal sekali bulan lalu dan tahun ini adalah kedua kalinya dia berpartisipasi. Saat mereka mengobrol, waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa disadari, giliran mereka. Setelah Luo Sheng mendaftarkan namanya, dia menerima liontin giok dari resepsi. Informasi identitas Luo Sheng dicatat dalam liontin batu giok ini. Dengan hati-hati meletakkan liontin giok, Moken berkata, saudara Luo Sheng harus lebih banyak istirahat malam ini. Berlari terdengar sederhana, tetapi jalan Sekte Awan Biru agak istimewa. Adapun secara spesifik, Anda akan mengetahuinya lusa. Moken memikirkannya dan berkata, saya melihat bahwa saudara Luo Sheng adalah orang asing. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, Anda dapat tinggal di rumah saya. Moken ini adalah orang yang berhati hangat. Namun, undangan Moken ditolak oleh Luo Sheng. 2 tahun pasang surut dunia manusia membuatnya melihat banyak hal dengan jelas. Dia tidak akan mudah meragukan orang dan tidak akan mudah mempercayai orang. Pada saat ini, banyak orang keluar dari Sekte Awan Biru. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah putih dan beberapa orang mengenakan jubah hitam. Melihat Luo Sheng dengan hati-hati mengukur mereka, Moken memberitahu Luo Sheng, mereka yang berjubah putih adalah murid terluar dari Sekte Awan Biru. Ketika kita lulus ujian laut dan penilaian Sekte Awan Biru, kita akan memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian putih. Jubah. Bagaimana dengan jubah hitam? Luo Sheng bertanya. Jubah hitam? Jubah hitam adalah murid batin. Apakah itu status atau pil obat yang dapat dikumpulkan setiap bulan? Mereka jauh lebih banyak daripada jubah putih. Tujuan yang diberikan ayahku adalah untuk memakai jubah hitam dan menjadi murid batinnya. Wajah Moken menunjukkan kerinduan yang tak terbatas. Luo Sheng mengangguk, tetapi dia memikirkan Luo Peiran. Hari itu, Luo Junyi mengumumkan bahwa Luo Peiran diterima sebagai murid batin pada hari pelatihan keluarga. Apa alasannya? Mungkinkah pil keberuntungan surga dan bumi benar-benar memiliki efek magis yang benar-benar membuat kultivasi Luo Peiran maju begitu cepat? Saat dia memikirkan hal ini, 6 atau 7 murid berjubah hitam berjalan mendekat. Salah satu dari mereka menatap Luo Sheng beberapa kali dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Luo Sheng, saya tidak berharap Anda tidak mati dan berani datang dan mendaftar. Anda ingin mengikuti ujian Sekte Blue Cloud. Chapter 15. Luo Sheng juga berpikir bahwa dia akan bertemu Luo Peiran cepat atau lambat setelah memasuki Sekte Awan Biru. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini bahkan sebelum dia mengambil penilaian. Mendengarkan nada bicara Luo Peiran, dia sudah tahu bahwa dia membuat keributan di hari pemurnian keluarga hari itu dan melumpuhkan Luo Chengyun. Sekte Awan Biru merekrut orang-orang dari seluruh dunia. Jika kamu bisa masuk Sekte Awan Biru, aku juga bisa. Luo Sheng berkata dengan acuh tak acuh.
Luo Peiran tertawa dan berkata, setiap orang berhak menghukum anakmu yang tidak berbakti. Kamu ingin masuk sekte awan biru? Sungguh angan-angan. Aku akan melumpuhkanmu di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, cahaya ungu Luo Peiran bersinar terang. Dengan seringai di wajahnya, dia berjalan menuju Luo Sheng selangkah demi selangkah. Luo Sheng mendengus dingin. Otot-ototnya menegang dan dia memasuki keadaan waspada. Kekuatan Luo Peiran tampaknya telah meningkat lagi, tetapi begitu juga dengan Luo Sheng. Bahkan Xielang, master bawaan setengah langkah, dikalahkan olehnya. Apa yang bisa dilakukan Luo Peiran padanya? Pada saat ini, seorang murid berjubah hitam mengulurkan tangan dan meraih Luo Peiran. Pada saat yang sama, dia berkata, Saudara Peiran, ini adalah sekte awan biru. Perhatikan aturannya dan hati-hati dengan hukumannya. Setelah suara murid berjubah hitam jatuh, Luo Peiran mengerutkan kening. Mendengar kata, aturan, dia jelas merasa ragu dan ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, di tengah-tengah kelompok murid berjubah hitam, seorang pria muda dengan wajah mulia berjalan keluar. Setiap gerakannya mengungkapkan temperamen yang mulia. Dia harus menjadi sosok inti dari kelompok murid berjubah hitam ini. Pada saat ini, dia berkata, Peiran, apakah orang ini memiliki dendam padamu? Luo Peiran sangat menghormati murid berjubah hitam. Dia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah putra keluarga saya yang tidak berbakti. Sebagai tuan muda keluarga Luo, saya harus membersihkan keluarga. Kalau begitu bunuh dia. Meskipun aturan sekte awan biru ketat, anak ini hanya mendaftar. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam tes laut. Dia tidak menyakiti murid sekte. Aku, Wang Hengxi, masih bisa melawan. Wang Hengxi tampak acuh tak acuh. Dengan satu kalimat, dia memutuskan hidup Luo Sheng. Luo Peiran awalnya ingin bergerak, tetapi setelah mendengarkan Wang Hengxi, dia menghilangkan ide itu. Wang Hengxi ini adalah dermawan Luo Peiran. Bantuan dermawan itu sangat berharga. Luo Peiran merasa tidak perlu menyia-nyiakannya untuk Luo Sheng. Jadi Luo Peiran berkata, jangan terburu-buru, aku hanya ingin melihat apakah anak ini bisa lulus ujian sekte awan biru. Jika dia tidak bisa lulus, aku akan membunuhnya seperti membunuh seekor semut. Jika dia lulus, akan ada banyak kesempatan. Saya tidak terburu-buru. Luo Peiran menoleh ke Luo Sheng dan berkata, aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, giliran Luo Sheng yang tertawa. Dia tertawa begitu keras sehingga dia menunjuk Luo Peiran. Hahaha, Luo Peiran, apakah kamu tidak takut membuat orang tertawa sampai mati dengan mengucapkan kata-kata besar seperti itu? Aku tidak tahu apakah keluarga Luo mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Luo Junyi dikalahkan olehku. Kamu. Kualifikasi apa yang kamu lakukan? Kamu harus mengambil nyawaku? Setelah mengatakan itu, aura seluruh tubuh Luo Sheng meledak dalam sekejap. Tubuhnya telah ditempa dan dikalsinasi oleh api sejati selama 20 jam. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat senjata tingkat menengah yang mendalam. Meskipun dia hanya berada di alam pemurnian jeroan, auranya sangat mendominasi. Seolah-olah auranya luar biasa. Pada saat ini, Luo Peiran bahkan merasa sulit untuk bernapas. Di hadapan aura mengejutkan Luo Sheng, ekspresi Luo Peiran berubah jelek. 2 hari yang lalu, keluarga Luo mengirim merpati pos, menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam keluarga. Surat itu hanya menyebutkan bahwa Luo Sheng telah melumpuhkan Luo Chengyun, tetapi tidak menyebutkan bahwa Luo Sheng telah mengalahkan Luo Junyi. Belum lama ini, Luo Sheng hanya berada di alam pemurnian daging. Tapi sekarang, aura yang dia keluarkan begitu kuat. Luo Peiran awalnya cukup percaya diri pada dirinya sendiri. Dia telah memakan Heaven and Earth Fortune Elixir dan kecepatan kultivasinya seperti bantuan dewa. Selain itu, dengan kombinasi faktor yang aneh, dia mengenal Wang Hengxi, seorang dermawan yang memungkinkannya menjadi murid sekte dalam satu ikatan. Statusnya telah berubah secara dramatis. Seseorang seperti Luo Sheng telah ditinggalkan jauh di belakangnya. Dia bahkan tidak tertarik untuk menatap matanya. Luo Peiran menerima surat dari keluarganya yang mengatakan bahwa Luo Sheng sudah meninggal. Jika dia sudah mati, maka jadilah itu. Luo Peiran hanya memperlakukannya sebagai masalah sepele. Tapi bagaimana mungkin Luo Peiran berpikir bahwa Luo Sheng, yang seharusnya sudah mati, akan muncul di hadapannya dengan cara yang bermartabat? Dan dari aura yang dia pancarkan, kekuatannya sebenarnya telah meningkat pesat. Sepertinya dia tidak lagi di bawahnya. Di hadapan aura arogan Luo Sheng, wajah beberapa murid sekte dalam di sisi Luo Peiran tenggelam. Belum lagi Luo Sheng sama sekali bukan murid dari sekte awan biru. Bahkan jika dia berhasil lulus penilaian dan memasuki sekte awan biru, dia hanyalah seorang murid sekte luar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depan sekelompok murid sekte dalam? Seorang anak seperti ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi hanya bisa diberi pelajaran dengan tinju mereka dan membiarkannya dengan jelas mengenali apa itu kenyataan. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Wang Hengxi, yang ada di belakang.
Saat ini, Wang Hengzi adalah inti dari kelompok orang ini. Wang Hengzi tersenyum dan berkata kepada Luo Peiran, "Peiran, anjingmu ini sedikit galak. Mengapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu tunggu?" Begitu Wang Hengzi selesai berbicara, Luo Peiran siap untuk bergerak. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya berkedip di sekte awan biru. Itu adalah kereta terbang. Dua tentara lapis baja berdiri di kereta terbang, terus berpatroli di langit. "Ini inspektur," kata salah satu murid berjubah hitam. Ketika Luo Peiran melihat kereta terbang di langit, ekspresinya berubah sedikit jelek. Sekte awan biru memiliki aturan ketat. Dalam keadaan normal, murid dilarang berkelahi satu sama lain. Namun, ada begitu banyak murid di sekte tersebut, dan masing-masing dari mereka mengembangkan martial Dao. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, selama inspektur tidak menangkap mereka di tempat, mereka biasanya akan menutup mata. Karena inspektur berada tepat di atas mereka, Luo Peiran dan yang lainnya tidak dapat bergerak. Ketika Wang Hengzi melihat ini, dia mencibir Luo Sheng dan menepuk bahu Luo Peiran. Kemudian, dia berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Luo Peiran berkata kepada Luo Sheng, "Kamu beruntung hari ini. Namun, karena kamu telah datang ke kota kekaisaran, tidak ada alasan bagimu untuk pergi hidup-hidup terlepas dari apakah kamu memasuki sekte awan biru atau tidak. Aku akan membiarkanmu pergi. Anda hidup selama beberapa hari lagi. Saya tidak terburu-buru. Jika Anda takut, yang terbaik adalah menemukan sudut dan bunuh diri. Kematian adalah satu-satunya pilihan Anda." Setelah itu, Luo Peiran dan para murid berjubah hitam mengikuti di belakang Wang Hengzi dan pergi. Setelah sekelompok murid berjubah hitam benar-benar pergi, Mo Ken, yang berdiri jauh, perlahan datang dan berkata dengan kagum, "Luo Sheng, kamu terlalu galak." Bahkan murid sekte luar tidak berani menyentuh mereka. Murid sekte dalam. Anda baru saja mendaftar dan berani berbenturan dengan mereka. Selain Mo Ken, ada banyak orang yang datang untuk mendaftar yang memandang Luo Sheng dengan aneh. Beberapa orang berpikir bahwa Luo Sheng sembrono, beberapa orang berpikir bahwa Luo Sheng memiliki keberanian, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa Luo Sheng telah menyinggung murid sekte dalam sebelum memasuki sekte awan biru. Itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Luo Sheng tersenyum pahit. Siapa yang suka menyinggung orang tanpa alasan? Terutama di sekte besar semacam ini, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan ada banyak ahli. Dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga kecil yang telah kehilangan kekuasaan. Cara terbaik adalah bertahan dan berlatih keras. Luo Sheng bisa mentolerir hal-hal lain, tetapi dia tidak bisa mentolerir Luo Peiran. Memikirkan kematian ayahnya, Luo Sheng tidak bisa tidur di malam hari. Jika dia tidak bisa mengubur kebencian ini, maka dia adalah anak yang sia-sia. Mo Ken juga keturunan keluarga. Melihat penampilan Luo Sheng, dan memikirkan percakapan antara Luo Sheng dan orang itu, dia sudah menebak 70% atau 80%. Masalah ini kemungkinan besar merupakan perselisihan dalam keluarga, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Namun, Mo Ken masih mengingatkannya, di antara para murid berjubah hitam tadi, kamu harus memberi perhatian khusus pada yang di belakang. Siapa orang itu? Luo Sheng juga memperhatikan pria bernama Wang Hengzi. Luo Peiran menghormati orang itu, tetapi orang itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika saya tidak salah, orang itu seharusnya adalah keturunan keluarga Wang, kata Mo Ken. Keturunan keluarga Wang? Tidak heran Luo Peiran bisa mengenakan jubah hitam dan menjadi murid batin dari sekte awan biru. Dia pasti berhubungan dengan keturunan keluarga Wang. Harus diketahui bahwa keluarga Wang adalah kelas istimewa sejati di kekaisaran. Beberapa hak istimewa bahkan ditulis langsung ke dalam hukum ibu kota kekaisaran. Namun meski begitu, tidak mungkin membuat Luo Sheng dengan patuh menundukkan kepalanya. Nyawa Luo Sheng sekarang murah. Jika masalah ini benar-benar datang kepadanya, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Setelah meninggalkan sekte awan biru, Luo Sheng sementara menemukan penginapan untuk tinggal. Ibu kota kekaisaran memang berbeda dari Kabupaten Chongyang. Hampir semuanya 2-3 kali lebih mahal daripada di Kabupaten Chongyang. Tapi Luo Sheng telah mencuri cincin spasial Xielang dan mendapatkan banyak keuntungan. Hanya kristal persegi itu saja yang sangat berharga. Hanya 1 kristal persegi sudah cukup untuk membeli 10 penginapan seperti ini, dan itu lebih dari cukup. Pada malam hari, Luo Sheng meniup api di kandil dan naik ke tempat tidur untuk duduk bersila. Tapi dia tidak tertidur. Dengan pikiran, dia mengeluarkan palu godam berwarna darah dari cincin spasial dan meletakkannya di depannya. Sebelumnya, api hitam ditunggu dalam pikirannya entah kenapa telah terbang keluar dan melahap pedang api neraka. Kemudian, itu menyalakan skala naga dan secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa menyalakan skala naga kedua, kekuatannya akan meningkat banyak. Awalnya, masalah ini tidak perlu terlalu mendesak. Tetapi setelah bertemu Luo Peiran hari ini, Luo Sheng merasakan krisis. Tidak ada cara lain untuk menghadapi krisis.
Dia tidak memiliki dukungan di ibu kota kekaisaran, jadi meningkatkan kekuatannya sendiri adalah satu-satunya cara. Setelah semua persiapan selesai, Luo Zheng menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. Dia mencoba membangun tungku surga dan bumi dalam pikirannya. Sebelumnya, api hitam telah muncul di benaknya dengan sendirinya dan melelehkan pedang api neraka menjadi esensi besi cair. Luo Zheng tidak terlalu yakin bahwa api hitam tidak akan muncul lagi kali ini. Tungku besar melayang dengan tenang di benaknya tanpa gerakan apapun. Kesadaran Luo Zheng perlahan mendekatinya, mencoba membangunkan tungku. Chapter 16. Pada awalnya, hanya ada beberapa kata muskil dan misterius dalam teknik pemurnian itu. Tidak ada ingatan dalam aspek ini, jadi Luo Zheng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah secara perlahan. Akhirnya, kesadaran Luo Zheng berhenti di depan tungku peleburan raksasa. Dari 9 patung berbentuk naga, hanya Azure Dragon yang terbangun. Itu menatap Luo Zheng dengan acuh tak acuh, mengungkapkan keagungan tertinggi ras naga. Luo Zheng memiliki ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkan bagaimana jiwanya hampir runtuh dan hancur di bawah tatapan Azure Dragon. Sejak jiwanya ditempa di tungku peleburan raksasa, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Sekarang dia sedang ditatap oleh Azure Dragon, dia masih bisa merasakan tekanan besar. Kesadaran jiwanya sedang ditekan oleh tekanan besar. Perasaan ini seperti tubuhnya ditekan oleh gunung besar. Itu sangat berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Jiwanya cukup kuat untuk menahan tatapan Azure Dragon, tapi bagaimana dia akan berkomunikasi dengannya? Menghadapi Azure Dragon yang menakutkan ini, Luo Zheng merasa dirinya sekecil debu. Dia mencoba mendekati patung Azure Dragon, tetapi dia menyadari bahwa semakin dekat dia, semakin berat jiwanya. Tampaknya ada sejuta pikiran di benaknya yang menyuruhnya lari. Bertarung. Luo Zheng mengumpulkan keberaniannya dan mengendalikan jiwanya untuk bergegas ke depan. Semakin dekat dia ke patung Azure Dragon, semakin besar tekanan yang dia rasakan di ruang di depannya. Kecepatannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat, seolah-olah dia berjalan di lumpur yang lengket. Tekanan kuat yang dipancarkan oleh Azure Dragon membuat gigi Luo Zheng bergi meletup tak terkendali. Meskipun dia menggertakkan giginya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mundur. Namun, mata Luo Zheng bersinar dengan tekad. Keberanian inilah yang memungkinkannya untuk bergerak maju. Pada akhirnya, dia memblokir tekanan dari tatapan Azure Dragon dan berhasil mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu tentakel Azure Dragon. Tidak lama kemudian, Azure Dragon mengeluarkan auman naga yang lembut. Tungku raksasa perlahan mulai berputar, dan gumpalan api hitam terpisah dari api hitam yang tenang di tungku dan melayang di luar. Kesuksesan. Benar saja, tungku raksasa ini memiliki kesadarannya sendiri dan dapat berkomunikasi dengan Luo Zheng. Meskipun Luo Zheng tidak tahu apakah kesadaran ini adalah kesadaran tungku itu sendiri atau Azure Dragon, dia berhasil berkomunikasi dengannya kali ini. Dia bahkan memanggil gumpalan api hitam. Di kamar penginapan, Luo Zheng tiba-tiba membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, gumpalan kecil api hitam keluar dari alisnya dan berputar-putar di udara. Gumpalan api hitam ini sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Luo Zheng tidak bisa. Tapi dia tidak berani meremehkan gumpalan api hitam ini. Pedang neraka adalah senjata tingkat tinggi yang mendalam. Itu hanya terbakar merah oleh api sejati kelas 2 Xielang begitu lama, tetapi belum dihancurkan. Dan gumpalan api hitam ini benar-benar telah melelehkan pedang api neraka menjadi esensi besi cair dalam sekejap mata. Kekuatan ini benar-benar di luar pemahaman Luo Zheng. Dia tidak bisa mengevaluasi kekuatan api hitam. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan api hitam ini. Jika dia menggunakannya untuk melawan musuh, dia tidak akan terkalahkan. Api hitam ini dengan cepat menemukan palu godam merah di depan Luo Zheng. Setelah mengunci ke arahnya, itu menyapu ke arah palu godam merah. Palu godam merah tua ini adalah senjata tingkat mendalam kelas menengah. Dibandingkan dengan pedang api neraka, palu godam merah tua ini memiliki tingkat yang lebih rendah. Tapi palu ini jauh lebih besar dari pedang. Dia tidak tahu berapa banyak esensi besi cair yang bisa dimurnikan dan apakah itu bisa menerangi skala naga. Di bawah penyempurnaan api hitam, palu godam merah itu seperti lilin yang bertemu api terbuka. Itu meleleh oleh api hitam hampir seketika, berubah menjadi setetes esensi besi cair. Satu tetes? Hanya satu tetes? Senjata tingkat menengah yang begitu besar telah disempurnakan menjadi setetes esensi besi cair. Mulut Luo Zheng menganga. Dia bahkan tergagap ketika berbicara. Meskipun nilai palu godam merah ini tidak setinggi pedang api neraka, itu jauh lebih besar dari pedang api neraka. Tidak peduli apa, tidak mungkin untuk hanya menghasilkan setetes esensi besi cair. Memikirkan hal ini, Luo Zheng menguatkan hatinya dan mengeluarkan beberapa senjata tingkat mendalam lainnya dari cincin sumerunya. Senjata tingkat mendalam ini adalah kelas menengah atau kelas rendah. Dia mungkin juga mencium mereka semua bersama-sama. Gumpalan api hitam itu tidak ceroboh.
Dalam beberapa detik, itu menyapu semua senjata tingkat yang dalam. Hasilnya tidak optimis. Senjata tingkat mendalam kelas menengah hanya bisa menghasilkan setetes esensi besi cair. Esensi besi cair yang dihasilkan oleh senjata tingkat rendah benar-benar tak tertahankan. Itu tidak lebih besar dari setitik debu. Luo Zheng harus melebarkan matanya untuk melihatnya. Setelah melebur senjata tingkat dalam di cincin Sumeru, semua esensi besi cair dikumpulkan bersama. Dengan susah payah, ia berhasil mengumpulkan 5 tetes esensi besi cair. Pada akhirnya, api hitam menyapu 5 tetes esensi besi cair dan memasuki pikirannya. Luo Zheng dengan cermat mengamati setiap gerakan di benaknya. Ketika api hitam mengirim 5 tetes esensi besi cair ke mulut Azure Dragon, patung Azure Dragon bergetar untuk sementara waktu. Sisik naga kedua mulai bersinar dengan lampu hijau, seolah-olah akan menyala. Kesuksesan? Hati Luo Zheng dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan skala naga ini dapat meningkatkan kekuatannya dengan meminjamnya. Namun, lampu hijau pada skala naga berkedip 2 kali, dan cahaya perlahan meredup. Melihat pemandangan ini, ekspresi Luo Zheng berubah. Mungkinkah dia membutuhkan 6 tetes esensi besi cair untuk mengaktifkan skala naga? Namun, saat lampu hijau pada skala naga meredup, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Seluruh skala naga tiba-tiba menyala, memancarkan kilau hijau. Itu sangat indah. Hati Luo Zheng akhirnya rileks. Sepertinya dia hanya membutuhkan 5 tetes esensi besi cair untuk mengaktifkan skala naga. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang bergejolak mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, merasakan banyak kekuatan di tubuhnya. Perasaan kenyang ini hampir membuatnya ingin berteriak. Setelah beberapa saat, hati Luo Zheng yang gelisah menjadi tenang. Meskipun bagus untuk menyalakan 2 sisik naga, semakin cepat kekuatan Luo Zheng tumbuh, semakin baik. Jika dia menyalakan beberapa sisik naga lagi berturut-turut, dia mungkin bisa mengirim orang seperti Luo Peiran terbang dengan 1 pukulan. Tapi senjata tingkat mendalam di tangannya sudah disempurnakan. Di mana dia bisa menemukan lebih banyak? Meskipun dia memiliki ratusan batu kristal persegi di tangannya, harga senjata tingkat yang dalam pasti tidak akan murah. Paling-paling, dia bisa membeli 1 atau 2 senjata tingkat mendalam tingkat rendah. Apa gunanya itu? Pada saat ini, dia mengalihkan perhatiannya ke belati terbang yang patah. Bahkan jika pisau terbang itu patah, aura yang dipancarkannya masih sangat menakjubkan. Nilainya pasti tidak rendah. Dia berpikir sejenak dan menahan dorongannya untuk memperbaiki belati terbang. Jika belati terbang ini benar-benar luar biasa, maka tidak ada gunanya untuk memperbaikinya dengan santai. Semuanya lebih baik untuk menunggu dan melihat. Sekarang pertimbangan pertama adalah memasuki Blue Cloud Sect. Setelah merapikan suasana hatinya, Luo Zheng menutup matanya dan mulai beristirahat. Besok adalah tes laut. Meskipun konten tes laut baru saja berjalan, menurut Moken, seharusnya tidak sesederhana itu. Dini hari berikutnya, Luo Zheng mandi dan berangkat ke Sekte Awan Biru. Ketika dia mendaftar kemarin, dia tidak melihat banyak orang. Tapi hari ini, dia melihat pintu masuk Sekte Awan Biru yang tidak luas sudah ramai. Ada yang menunggang kuda, ada yang jalan-jalan, dan ada yang naik kereta langit. Ada begitu banyak orang sehingga pintu masuk Sekte Azure Sky tidak luas. Luo Zheng dengan santai memperkirakan bahwa ada tidak kurang dari 10.000 orang. Tidak heran Sekte Awan Biru mengadakan tes laut setiap bulan. Tes laut yang diadakan setiap bulan ini diikuti oleh puluhan ribu orang. Jika jumlah orang yang terdaftar sepanjang tahun dihitung, itu akan menjadi ratusan ribu orang. Bahkan jika Sekte Awan Biru memiliki fondasi yang dalam, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya. Tidak peduli di mana itu akan menjadi kacau dan berisik segera setelah ada lebih banyak orang. Luo Zheng berdiri di belakang kerumunan dan menunggu dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, kereta terbang langit tiba di Sekte Langit Cerah. Seorang lelaki tua dengan janggut putih berdiri di kereta terbang langit. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu muncul, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara mantap, "Semua pelamar, silakan masuk sekte secara tertib untuk berpartisipasi dalam tes laut sekte. Jangan membuat suara atau berteriak. Jika ada pelanggaran, kualifikasi ujian Anda akan dicabut dan Anda akan dikeluarkan. Anda tidak akan pernah bisa mendaftar ke Sekte Blue Cloud." Suara lelaki tua berjanggut putih itu tidak keras, tetapi sangat aneh. Seolah-olah itu terngiang di telinga semua orang. Lebih dari 10.000 orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, tempat itu langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Lebih dari 10.000 orang diam seperti emas. Bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar dengan jelas. Dicabut kualifikasi ujian dan dikeluarkan adalah masalah kecil. Mereka bisa saja kembali bulan depan, tetapi tidak bisa mendaftar ke Blue Cloud Sect adalah masalah besar.
Sebagai sekte terbesar di Kekaisaran, sekte Awan Biru juga merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Meskipun ada beberapa sekte kecil di Kekaisaran Langit yang membakar, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte Awan Biru dalam hal skala atau bakat. Jika mereka dilarang oleh sekte Awan Biru, itu berarti masa depan mereka akan berakhir di sini. Semua peserta Sea Trial memahami bobot kalimat ini, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Lebih dari 10.000 orang memasuki sekte Awan Biru satu demi satu, mengikuti jalan sekte tersebut. Setelah berjalan beberapa saat dan berbelok di tikungan, mereka tiba di sebuah alun-alun besar. Di sekitar alun-alun, ada beberapa kereta terbang yang melayang di udara. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban sidang laut. Ketika semua peserta berdiri di alun-alun, lelaki tua berjanggut putih itu muncul di depan alun-alun lagi. Dia berkata, "Saya yakin banyak dari Anda yang mendaftar untuk uji coba laut bulan ini sudah mengetahui aturannya. Namun, saya masih harus menjelaskannya kepada Anda. Anda harus berlari jauh-jauh dari alun-alun ini ke depan. Itu tidak masalah jika Anda berada di alam pemurnian tulang, alam pemurnian jeroan, atau alam pemurnian sumsum. Anda harus berlari sampai warna liontin giok Anda berubah. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian masuk dari sekte Awan Biru. Aturannya memang sederhana. Tidak ada aturan tentang kecepatan lari atau peringkat. Selama mereka berlari jarak tertentu dan mengubah warna liontin giok mereka, itu akan baik-baik saja." Setelah menghafal aturan, Luo Zheng melihat ke depan alun-alun. Chapter 17. Itu adalah jalan yang sangat biasa diaspal dengan lempengan batu biru biasa. Tumpukan jerami hijau rapi ditanam di kedua sisi jalan. Namun, jalan membentang sampai ke kaki gunung di kejauhan. Para peserta si tes sangat percaya diri. Berlari terlalu mudah bagi seorang kultivator. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa mereka pasti akan lulus. Saat tetua berjanggut putih memberi perintah, tes laut benar-benar dimulai. Orang-orang yang berdiri di depan alun-alun memimpin untuk berlari keluar. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Banyak orang yang bergegas ke depan merasa kaki mereka menjadi lunak, dan mereka langsung duduk di tanah, mempermalukan diri mereka sendiri. Hanya beberapa orang dengan refleks yang sangat cepat yang secara paksa menarik diri saat kaki mereka menjadi lunak, dan terus berlari ke depan. Melihat bahwa kelompok pertama dari orang-orang yang bergegas keluar berada pada posisi yang kurang menguntungkan, orang-orang di belakang secara alami menyadari keanehan jalan tersebut. Mereka berlari dengan sekuat tenaga dan tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, sebagian besar orang di jalan jelas jauh lebih lambat, seolah-olah mereka membawa beban 1000 pon di punggung mereka. Itu sangat berat bagi mereka untuk berlari. Saat beberapa kelompok orang pertama pergi ke jalan, akhirnya giliran Luo Zheng. Dia berjalan perlahan ke tepi alun-alun dan melangkah keluar. Saat dia mengambil langkah, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Ketika dia ingin mengangkat kakinya lagi, dia merasa kakinya seperti diikat dengan 1000 pon timah. Itu sangat berat. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Ketika seluruh tubuh Luo Zheng memasuki jalan, dia merasakan tekanan hampir di mana-mana. Bahkan gendang telinganya menahan tekanan, dan itu bergemuruh. Jadi itu bagaimana itu? Jalan ini terlihat biasa saja, tetapi pada kenyataannya, jalan ini dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Jika dia berlari di tanah datar, dengan kekuatan Luo Zheng di alam pemurnian jeroan, napasnya akan panjang dan tidak ada habisnya. Selama dia memiliki makanan untuk mengisi kembali kekuatannya, dia bisa berlari selama 10 hari 10 malam. Namun, berlari di bawah tekanan 1000 pound ini tidak mungkin. Di bawah tekanan semacam ini, kekuatannya akan habis terlalu cepat. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Namun, dia sudah menyalakan 2 sisik naga. Selain fisiknya yang istimewa, dia mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus. Setelah menenangkan napas, Luo Zheng mengeluarkan teriakan lembut dan meledak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Itu memenuhi setiap otot di tubuhnya dan sepenuhnya mengimbangi tekanan. Kemudian, dia maju selangkah dan berlari. Selain Luo Zheng, ada juga banyak orang dengan aura yang kuat. Mereka langsung terbiasa dengan tekanan kuat dan bergerak maju dengan langkah kaki ringan. Seolah-olah tekanan tidak menimbulkan halangan bagi mereka sama sekali. Tentu saja, sebagian besar orang tidak bisa melakukan ini. Beberapa pembudidaya tempering tulang sudah kehabisan energi setelah mengisi daya lebih dari 100 meter. Mereka tergeletak di tanah, dan bahkan mengangkat kepala mereka adalah tugas yang sangat sulit. Ada juga beberapa pembudidaya alam penyempurnaan tulang yang sedikit lebih kuat yang nyaris tidak bisa bertahan. Tubuh mereka terhuyung-huyung, seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Setelah Luo Zheng berlari sejauh 7 atau 8 mil, kerumunan mulai perlahan-lahan bubar. Mereka membentuk antrean panjang dan berserakan di jalan. Dia fokus pada berlari dan mengatur pernapasannya. Hanya dengan begitu tubuhnya bisa mencapai kondisi paling seimbang. Hanya dengan begitu dia bisa berlari lebih jauh. Saudara Luo Zheng.
Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Luo Zheng menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah sutra menyambutnya. Itu adalah Moken, pemuda yang dia temui kemarin. Kemarin, pakaiannya telah terbungkus rapat. Hari ini, dia telah berganti pakaian menjadi satu set pakaian ringan. Halo, saudara Moken, jawab Luo Zheng sambil tersenyum. Moken ternganga saat dia berlari. Kekuatan saudara Luo Zheng memang luar biasa. Bahkan di bawah tekanan besar seperti itu, kamu seperti sedang berjalan-jalan di taman. Kamu sendiri tidak buruk. Kalau aku tidak salah, kamu hanya di ranah penyempurnaan tulang, kan? Tidak banyak orang di ranah penyempurnaan tulang yang bisa mempertahankan kecepatanmu, kata Luo Zheng. Bentangan jalan ini sangat menegangkan bagi alam penyempitan tulang, tetapi itu relatif mudah bagi para pembudidaya alam penyempitan jeroan dan penyempitan sumsum. Moken sebenarnya mampu mempertahankan kecepatan seperti itu. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Wajah Moken menunjukkan ekspresi tertekan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gelang muncul di tangannya. Terakhir kali diuji coba laut, saya pingsan setelah berlari 200 meter. Kali ini, saya mengandalkan gelang saluran surga ini untuk mengimbangi sebagian besar tekanan. Begitulah cara saya berhasil sampai di sini. Gelang saluran surga. Luo Zheng melirik gelang itu. Itu adalah gelang emas kemerahan. Itu terlihat biasa, tetapi sebenarnya bisa membantunya menahan tekanan. Luo Zheng berkedip dan bertanya, ini adalah artefak mendalam tingkat tinggi. Moken terkekeh. Ya. Untuk artefak mendalam tingkat tinggi ini, saya menghabiskan 2 batu kristal persegi. Saya praktis menghabiskan semua kekayaan saya. 2 batu kristal persegi? Bagaimana bisa begitu murah? Luo Zheng bertanya dengan bingung. Jika itu masalahnya, dia memiliki ratusan batu kristal persegi di cincin sumerunya. Bukankah itu cukup untuk membeli lusinan artefak mendalam bermutu tinggi? Mendengar kata-kata Luo Zheng, Moken menambahkan, kamu salah paham. Aku menyewa gelang saluran surga ini. 2 batu kristal persegi hanya sewa. Aku telah lulus uji coba laut dengan gelang saluran surga ini, jadi aku harus kembali. Dia. Luo Zheng terdiam. Dia tidak menyangka para murid dari keluarga ibu kota kekaisaran datang dengan metode seperti itu untuk lulus uji coba laut. Bahkan ada orang yang menyewa artefak yang dalam. Luo Zheng bertanya lagi, menggunakan kekuatan senjata ajaib untuk membantu diri sendiri melewati ujian laut. Bukankah ini curang? Sekte Awan Biru mengadakan tes laut untuk menyaring orang-orang dengan kekuatan yang buruk, tetapi dengan penggunaan senjata sihir, tes laut ini tampak sangat tidak adil. Moken tertawa. Saudara Luo Zheng, Anda tidak tahu aturan Sekte Awan Biru. Faktanya, Sekte Awan Biru adalah sekte besar dengan begitu banyak murid. Ada lebih dari 10.000 jenius. Mereka biasanya tidak memperhatikan. Untuk mereka yang berpartisipasi dalam uji coba laut, mereka selalu menutup mata terhadap hal-hal sepele ini. Lagi pula, kita bahkan tidak dianggap sebagai murid luar. Jangan bicara tentang menggunakan 1 atau 2 artefak yang dalam. Bahkan jika kita bertarung di sini, selama tidak ada yang terbunuh, umumnya tidak ada yang akan peduli. Mendengar kata-kata Moken, Luo Zheng mengerti bahwa aturan sekte yang sangat ketat dari Sekte Awan Biru hanya boleh ditujukan pada murid sekte, dan sekarang tes laut hanyalah penyaringan. Tidak peduli berapa banyak ikan dan udang yang dicampur bersama, lebih baik menyaringnya terlebih dahulu. Setelah Moken selesai berbicara, dia mulai terengah-engah lagi. Dia mengandalkan Tian Luo Hoop untuk mengimbangi sebagian besar tekanan, tetapi itu masih sedikit berat baginya. Lebih baik kamu berhenti bicara dan fokus menjaga ritme larimu, Luo Zheng mengingatkan. Moken mengangguk dan mengertakkan gigi. Dia melangkah maju dengan lebih banyak usaha. Wajah baik itu juga mengungkapkan ekspresi kejam. Dia mulai bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Sampai sekarang, Luo Zheng telah berlari dengan sangat mudah. Setelah terbiasa dengan tekanan, dia bahkan bisa mengabaikannya sama sekali. Orang-orang di jalan semakin tersebar. Luo Zheng melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya ada dia dan Moken di jalan. Tetapi Luo Zheng memperhatikan bahwa ada seorang pria kuat di kejauhan yang bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi. Pria itu sekuat banteng dan langkahnya juga besar. Dia berlari sangat cepat. Tidak lama kemudian, pria kuat itu dengan cepat mendekati Moken. Tapi saat dia menyalip Moken, pria kuat itu menggunakan bahunya untuk membanting ke Moken. Moken sudah diambang kehancuran, jadi dia fokus untuk mempertahankan langkahnya. Mengandalkan tekadnya, dia fokus berlari seperti orang gila. Tabrakan kali ini terlalu mendadak. Ditambah lagi, Moken bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di sampingnya. Ia langsung berteriak dan jatuh ke pinggir jalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Zheng memarahi. Moken dan pria kuat itu tidak memiliki permusuhan di antara mereka, jadi pria kuat itu benar-benar menjatuhkan Moken. Ini jelas terlalu banyak.
Sebelum Luo Zheng selesai berbicara, kecepatan pria kuat itu benar-benar meningkat 30% dan dia menabrak Luo Zheng. Ekspresi Luo Zheng berubah ketika dia melihat momentum ganas pria kuat itu. Dia dengan tenang mengedarkan semua energi di tubuhnya. Senyum dingin muncul di wajah pria kuat itu. Menurut informasi yang dia miliki, anak bernama Luo Zheng ini seharusnya hanya berada di alam pemurnian jeroan. Di sisi lain, dia berada di alam penyempitan sumsum. Mereka dipisahkan oleh alam, jadi dia memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan dan fisik. Anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia benar-benar tidak menghindar. Dengan tabrakan ini, bukankah tubuh anak ini akan hancur berkeping-keping? Dengan pemikiran ini, kekuatan pria kuat itu tiba-tiba meningkat 50%. Namun, ketika pria kuat itu menabrak tubuh Luo Zheng, ekspresinya langsung berubah. Dia awalnya berpikir bahwa di bawah tabrakan yang begitu keras, anak ini akan langsung dikirim terbang seperti karung pasir. Otot dan tulangnya akan patah. Namun, pada saat ini, dia merasa seperti menabrak gunung. Tidak hanya anak itu tidak bergerak 1 inci pun, tetapi dia juga tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menabraknya. Kekuatan yang kuat bangkit kembali dari tubuh Luo Zheng. Pria kuat itu mendengus dan mundur 7 atau 8 langkah. Wajahnya penuh keterkejutan seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana bisa tubuh anak ini begitu keras? Itu benar-benar tidak seperti tubuh manusia. Seolah-olah itu terbuat dari baja. Luo Zheng tidak peduli dengan kebingungan pria kekar itu. Ketika dia menabrak Moken, arus hangat mengalir dari bahunya, membuat tubuhnya terasa sangat nyaman. Tetapi ketika dia melihat Moken, dia bertanya dengan dingin, "Aku tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa kamu menabrakku?" Pria kuat itu mengeluarkan pil ungu dari dadanya dan menelannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak punya dendam denganku, tetapi seseorang ingin kamu gagal dalam ujian laut?" "Siapa ini?" Luo Zheng bertanya dengan dingin. Orang kuat itu tidak menjawab. Saat dia berlari, dia mencibir, "Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Anda ditakdirkan untuk gagal dalam tes laut. Jika tidak, ini akan menjadi jalan menuju kematian Anda." Melihat sosok pria kuat yang mundur, Luo Zheng mengungkapkan ekspresi serius. Hasilnya tidak sulit ditebak. Dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Chapter 18. Bagaimanapun, ini adalah sekte awan biru. Agaknya, mereka tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Memikirkan hal ini, Luo Zheng berjalan menuju Moken. Moken terbaring di tanah, wajahnya pucat dan terengah-engah. Dia berkata kepada Luo Zheng, "Saudara Luo Zheng, teruslah berlari. Saya tidak berpikir saya bisa bangun. Sayang sekali. Umumnya, negara pemurnian tulang hanya perlu berlari 10 mil. Selama saya bisa bertahan 1 atau 2 mil, saya akan dapat lulus ujian laut. Saya sangat menyesal. Saya telah melibatkan Anda," kata Luo Zheng meminta maaf. Memang, seseorang sedang mencari masalah dengannya. Itulah mengapa Moken terlibat. Moken melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah sedih, "Lupakan saja. Ini adalah takdirku. Sejak aku lahir, takdirku penuh dengan kemalangan. Aku..." Mendengarkan kata-kata Moken, sepertinya ada makna tersembunyi di baliknya. Dia mungkin telah mengalami banyak kesulitan di masa lalu. "Berdiri," Luo Zheng berkata dengan serius. Moken menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Aku tidak bisa berdiri." "Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa berdiri jika kamu belum mencobanya?" "Alasan kami berlatih seni bela diri adalah untuk mendorong tubuh kami hingga batasnya. Siapa yang bisa mencapai puncak dengan damai?" Luo Zheng meninggikan suaranya. Kata-kata Luo Zheng terdengar. Berlatih seni bela diri bukan untuk kemuliaan, kekayaan, atau kekuasaan. Itu untuk kekuatan tertinggi dalam seni bela diri. Jalan ini penuh dengan duri dan ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, yang paling penting adalah melampaui diri sendiri dan memaksa diri untuk menembus batas. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zheng, Moken merenungkannya sebentar. Wajahnya yang tersenyum menjadi sangat serius. Kemudian, dia mengangguk. "Kamu benar. Jika aku menyerah begitu saja, aku khawatir akan sulit bagiku untuk masuk ke sekte Blue Cloud lain kali. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama aku bisa masuk ke Blue Cloud sekte, aku, Moken, akan memiliki harapan untuk kembali dan membuat nama untuk diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, Moken menggertakkan giginya dan berdiri dari tanah. Meskipun dia terhuyung-huyung, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dan bergerak maju perlahan. Hanya ada 1 mil tersisa di depannya. Jalannya mulus, tetapi bagi Moken, itu sama sulitnya dengan mendaki gunung pisau. Luo Zheng memperlambat langkahnya dan mengikuti di belakang Moken, terus-menerus menyemangatinya. Pada saat ini, tubuh Moken menderita luka dalam dan staminanya habis. Dia hampir diambang kehancuran dan sepenuhnya mengandalkan tekadnya untuk mendukung dirinya sendiri. Ada beberapa kali ketika Moken akan jatuh, tetapi dia menggertakkan giginya sampai berdarah.
Pada akhirnya, dia masih bisa bertahan. Ayo. Aku melihat tablet batu di depan sebelumnya, kata Luo Zheng. Tidak jauh di depan, ada tablet batu dengan dua kata besar terukir di atasnya. 10 mil. 10 mil adalah tujuan dari ranah pemurnian tulang. Selama seseorang melewati jarak ini, liontin giok akan berubah warna. Luo Zheng melihat beberapa pembudidaya di ranah pemurnian tulang memilih untuk pergi setelah melewati tujuan ini. Mereka sudah lulus ujian. Mendengar kata-kata Luo Zheng, Mo Ken tampak bersemangat. Melihat tubuhnya yang kelelahan, dia tidak tahu dari mana energi itu berasal, tetapi dia benar-benar mulai berlari. Ketika Mo Ken melintasi tablet batu 10 mil, liontin batu giok di dadanya akhirnya berubah menjadi merah. Dia telah lulus ujian laut? Dia tidak tahan lagi. Dengan plop, dia berbaring di tanah. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Namun, dia masih berkata kepada Luo Zheng, "Saudara Luo Zheng, terima kasih." Luo Zheng mengangguk padanya. Pada saat ini, kereta langit terbang-terbang, dan dua penguji dari Sekte Awan Biru melompat. Mereka melihat liontin giok Mo Ken dan mengumumkan bahwa Mo Ken telah lulus ujian. Kemudian, mereka membawa Mo Ken ke kereta langit terbang. Pada saat yang sama, mereka melihat Luo Zheng dan pergi dengan cepat. Kedua penguji sedikit terkejut. Tegasnya, semua peserta si tes adalah kompetitor karena masih ada trial di depan. Siapa yang mau membantu pesaing mereka? Anak ini memang aneh. Secara alami, Luo Zheng tidak tahu apa yang dipikirkan penguji. Namun, dia merasa bersyukur ketika melihat Mo Ken telah lulus ujian. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan melintasi tablet batu. Begitu dia melintasi tablet batu, tubuhnya tenggelam. Dia tiba-tiba merasakan tekanan 2 kali lipat. 1000 kg tekanan. Ternyata di jalan ini, tekanannya akan berlipat ganda setiap 10 li. Luo Zheng menyesuaikan diri dengan tekanan dan menggerakkan anggota tubuhnya. 1000 jin tekanan masih memiliki efek tertentu pada Luo Zheng. Paling tidak, gerakannya lebih dari 2 kali lebih lambat. Namun, fisiknya berbeda dari orang biasa. Bukan masalah besar baginya untuk berlari sejauh 5 mil di bawah tekanan seperti itu. Saat dia berjalan perlahan dengan Mo Ken, dia telah membuang banyak waktu. Kultivator penyempurnaan tulang telah lulus uji laut pada tanda 5 mil, sedangkan pembudidaya perbaikan jeroan sudah lari jauh. Luo Zheng adalah satu-satunya yang tersisa di jalan. Mempertahankan kecepatan yang seimbang, Luo Zheng berlari ke depan seperti seorang musafir yang kesepian. Setelah berjalan sejauh 3 mil, Luo Zheng sedikit terengah-engah. Setelah berjalan sejauh 5 mil, terengah-engah Luo Zheng menjadi sedikit lebih keras. Setelah berjalan sejauh 8 mil, napas Luo Zheng menjadi sedikit kacau. Namun, tujuannya sudah di depan mata. Sepertinya dia akan lulus ujian laut dengan mudah. Namun, ketika Luo Zheng mencapai tanda 9 mil, dia melihat 4 orang berdiri di depannya. Salah satunya adalah pria kekar yang menabrak Luo Zheng dan Mo Ken dengan bahunya. 3 lainnya adalah wajah yang tidak dikenal. Namun, berdasarkan aura yang mereka pancarkan, mereka seharusnya berada di ranah penyempurnaan sumsum. Setelah pertemuan sebelumnya, Luo Zheng secara alami mengerti bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Ketika dia berada sekitar 10 kaki dari keempat orang itu, seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana berjalan keluar dan memberi isyarat untuk menghentikannya lewat. Uji coba lautmu berakhir di sini. Jangan melangkah lebih jauh. Luo Zheng sedikit terkejut bahwa mereka tidak menyerangnya secara langsung. Dia pura-pura terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu berhenti di sini? Siapa yang mengirimmu?" Sarjana itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Anda hanya perlu tahu bahwa ini adalah akhir Anda." Mereka berempat berada di ranah penyempitan sumsum. Terlalu mudah bagi mereka untuk menghentikan pembudidaya Viscera Refinement. Wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi muram saat dia bergumam, "Tapi aku belum lulus ujian laut. Apa yang harus aku lakukan?" "Itu masalahmu." Setelah sarjana selesai berbicara, 4 orang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Anak ini jelas sedang memikirkan tes laut. Bermimpilah. Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba melihat ke langit di belakang keempat orang itu dan berteriak, "Ah, pemeriksa akan datang dengan kereta terbang." Penguji dari Sekte Awan Biru masih memiliki kekuatan pencegah tertentu untuk mereka, dan mereka berempat tanpa sadar menoleh. Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba mengambil langkah maju dan berlari ke depan. Semua energi di tubuhnya tiba-tiba meledak seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia hampir seketika melampaui 4 orang dan bergegas ke depan. Keempat orang itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa langit kosong. Menyadari bahwa mereka telah tertipu, keempat orang itu segera menjadi marah karena dipermalukan. "Anak ini licik. HMPH, apakah kamu pikir kamu bisa berlari lebih cepat dari kami? Jika kita menangkapnya, kita akan melumpuhkan kakinya terlebih dahulu. Mari kita lihat kemana dia bisa lari."
Luo Zheng menutup telinga terhadap suara-suara yang datang dari belakangnya. Dia memasang senyum tipis di wajahnya saat dia mendorong energi di tubuhnya hingga batasnya dan bergegas maju dengan gila. 1 kilometer hanya 500 meter. Dengan kecepatan penuh Luo Zheng, dia hanya perlu beberapa napas untuk menempuh jarak 500 meter. Namun, kecepatan lari Luo Zheng sangat cepat, tetapi 4 orang yang mengejarnya juga tidak lambat. Tidak diketahui teknik kultivasi seperti apa yang dibudidayakan oleh cendekiawan itu. Tubuhnya berkedip dengan lampu hijau, dan kakinya seperti mengandung kekuatan angin dan guntur. Dia bahkan lebih cepat dari Luo Zheng, dan dia dengan cepat mendekati punggung Luo Zheng. Kamu baru saja berada di ranah pemurnian jeroan, dan kamu masih ingin mempermainkan kami? Di hadapan kekuatan absolut, trik kecilmu bukanlah apa-apa. Telapak pengumpul asap netherworld hijau. Mati. Cendekiawan itu menerkam di belakang Luo Zheng. Tangannya berkedip dengan lampu hijau saat dia memukul punggung Luo Zheng dengan telapak tangannya. Kekuatan penuh serangan pembudidaya ranah penyempitan sumsum luar biasa. Telapak tangan ini tidak hanya mengandung sejumlah besar kekuatan, tetapi juga mengandung gumpalan asap hijau yang memasuki tubuh Luo Zheng. Asap hijau itu sangat beracun. Seekor gajah pun akan langsung mati jika menghirup kasa neraka hijau, belum lagi kasa neraka hijau yang langsung masuk ke tubuh anak ini. Heh, aku tidak bisa berlari lebih dari 2 langkah sebelum aku jatuh ke tanah. Sarjana itu sangat senang dengan dirinya sendiri karena berhasil dalam serangannya. Sayangnya, pemandangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mata sarjana hampir keluar dari rongganya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan telapak tangan tadi. Dengan kekuatan ranah penyempurnaan sumsumnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan organ dalam Luo Zheng menjadi daging cincang. Selanjutnya, serangan telapak tangan itu mengandung kasa neraka hijau yang sangat beracun. Namun, Luo Zheng tampaknya baik-baik saja. Dia masih berlari ke depan seolah-olah dia sedang terbang. Dia bahkan menggunakan kekuatan serangan telapak tangannya untuk meningkatkan kecepatannya sebesar 20%. Monster macam apa anak ini? Mereka berempat saling menatap. Selain shock, ada lebih banyak kejutan di wajah mereka. Luo Zheng saat ini merasa sangat baik. Sejak tubuh Luo Zheng telah ditempa oleh api sejati Xielang, kekuatan tubuhnya telah meroket. Sekarang setelah dia membiarkan alam penyempitan tulang dan pemurnian jeroan itu mengalahkannya, mungkin akan sulit untuk menghasilkan sedikit kehangatan. Hanya ketika pembudidaya ranah penyempitan sumsum mengalahkannya, itu akan berpengaruh. Pukulan telapak tangan barusan telah menyebabkan gelombang kehangatan yang membersihkan organ-organ internalnya. Itu membuat napasnya sangat halus, seolah-olah dia telah makan pil abadi. Adapun racun yang terkandung dalam serangan telapak tangan, itu tidak membahayakannya. Tubuhnya seperti senjata tingkat yang dalam. Secara alami, dia kebal terhadap semua racun. Siapa yang pernah mendengar tentang senjata tingkat mendalam yang takut akan racun? Ini adalah kesempatan langka. Ketika dia memikirkan 4 pembudidaya alam penyempitan sumsum yang memukulinya untuk membantu membersihkan organ dalamnya, dia bahkan ingin berhenti dan membiarkan mereka memukulinya. Namun, Luo Zheng sudah melihat tablet batu di depannya. Tablet batu ini seharusnya menjadi target dari ranah pemurnian jeroan. Selama dia melintasi loh batu ini, dia akan lulus ujian laut. Sebaiknya aku mengubah liontin giok menjadi merah dulu dan lulus tes laut untuk menghindari masalah lagi. Luo Zheng menolak gagasan untuk berhenti dan dipukuli. Dia langsung menuju tablet batu. Chapter 19. Luo Zheng melintasi monumen batu 10 km dalam satu langkah. Warna hijau pada liontin batu giok perlahan memudar dan secara bertahap diwarnai dengan lapisan merah seperti darah. Kemudian, dia memegang liontin giok di tangannya dan berbalik untuk melambaikannya pada 4 orang di belakangnya dengan senyum di wajahnya. 4 orang yang mengikuti Luo Zheng merasa paru-paru mereka akan meledak karena marah ketika mereka melihat tatapan sombong Luo Zheng. Sebelum berpartisipasi dalam uji coba laut, seseorang telah memberi mereka misi untuk berurusan dengan anak pemurnian jeroan. Mereka tidak menganggap serius misi ini. Bagaimana mungkin seorang anak pemurnian jeroan layak untuk 4 pembudidaya alam penyempitan sumsum? Mereka pikir itu akan menjadi tugas yang mudah, tetapi mereka tidak berharap anak itu lolos begitu saja. Tidak hanya dia menyelinap pergi, tetapi dia bahkan berani memprovokasi mereka dengan cara yang sombong. Seorang pria secara refinement berani menjadi begitu sombong. Ini memang tidak bisa ditoleransi. Wajah cendekiawan itu benar-benar gelap. Dia berkata dengan dingin, semuanya, gunakan caramu sendiri untuk membunuh anak ini. Tapi dia lulus uji coba laut. Bukankah itu juga, pria berotot di antara keempatnya memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Cendekiawan itu berkata dengan wajah kejam, Tuan Muda Wang mengatakan bahwa bahkan jika langit runtuh, dia akan menahannya. Anak ini bukan dari ibu kota kekaisaran dan tidak memiliki latar belakang. Bahkan jika dia mati, siapa yang akan membela dia? Setelah ulama mengatakan ini, kekhawatiran terakhir yang mereka miliki benar-benar hilang.
Mereka berempat bergegas menuju Luo Sheng dengan kebencian. Tampaknya mereka berempat tidak akan berhenti sampai mereka mencabik-cabik Luo Sheng. Melihat adegan ini, Luo Sheng sangat puas. Dia sengaja memprovokasi mereka berempat. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Salah satunya adalah membiarkan api hitam melahap senjata tingkat mendalam dan menyalakan skala naga. Untuk Luo Sheng yang malang, tidak banyak senjata level mendalam yang bisa dia telan pada tahap ini. Metode lainnya adalah membiarkan orang lain membuatnya marah untuk menghasilkan arus hangat untuk mencuci kotoran di organ internalnya. Mereka berempat berada di alam penyempitan sumsum. Serangan mereka tidak kuat atau lemah untuk Luo Sheng. Jika dia membiarkan pembudidaya alam penyempitan tulang atau penyempitan sumsum mengalahkannya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun, jika setengah langkah ke ahli Realm Conate itu mengalahkannya, kekuatannya akan terlalu kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Oleh karena itu, keempat orang ini dapat dianggap sebagai pandai besi terbaik untuk Luo Sheng. Ini juga alasan mengapa Luo Sheng berbalik untuk memprovokasi mereka setelah dia mewarnai liontin giok menjadi merah. Melihat keempat orang itu bergegas ke arahnya, Luo Sheng juga menoleh dan berlari ke depan. Alasan lain mengapa dia tidak ingin meninggalkan jalan ini adalah karena dia ingin melihat seberapa besar tekanan yang bisa dia tahan. Setelah melintasi prasasti batu 20 km, tekanan di jalan tiba-tiba berlipat ganda, melompat dari 1000 kg menjadi 4000 kg. Di bawah tekanan tinggi seperti itu, dia merasa seluruh tubuhnya ditarik ke tanah oleh kekuatan yang sangat besar. Jika kekuatannya sedikit kurang, seluruh tubuhnya akan ditekan ke tanah oleh tekanan ini. Untungnya, 4 pembudidaya alam penyempitan sumsum di belakangnya juga tertahan oleh 4000 kg tekanan. Kecepatan mereka segera melambat. Akibatnya, pemandangan yang sangat aneh terjadi di jalan ini. Luo Sheng berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat, sementara keempat orang itu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang melihat dari samping, sepertinya mereka berlima sedang melakukan gerakan lambat. Luo Sheng bisa saja berlari lebih cepat, tetapi sampai sekarang, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatan dua sisik naga. Jika dia meminjam kekuatan sisik naga, kecepatannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Alasan dia sengaja melambat adalah agar 4 orang di belakangnya memiliki kesempatan untuk memukulinya. Yang pertama terburu-buru adalah Sarjana. Begitu cendekiawan itu mendekati Luo Sheng, dia meraung, mati. Dia menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut dengan seluruh kekuatannya. Di bawah tekanan 2000 kg, bahkan seorang pembudidaya alam penyempitan sumsum seperti dia akan terengah-engah setelah 7 atau 8 serangan ini. Kekuatan telapak tangan yang hiruk-pikuk menghantam punggung Luo Sheng, sangat menguntungkannya. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatan telapak tangan untuk mendorongnya maju. Tidak hanya menghemat energi, tetapi juga menghasilkan sejumlah besar kehangatan yang membersihkan organ-organ internalnya. Orang bisa membayangkan betapa nyamannya dia. Setelah dia benar-benar mencerna energi telapak tangan ini, orang lain mengambil alih posisi Sarjana. Tinju serigala es. Serangan siku meledak. Mereka berempat bergantian menyerang punggung Luo Sheng. Gelombang demi gelombang energi mendorongnya ke depan. 5 jeroan dan 6 isi perutnya ditempa dengan kecepatan yang luar biasa. Kotoran yang dihasilkan oleh Viscera Refinement Real berwarna merah tua. Kotoran ini bercampur dengan keringat Luo Sheng dan mengalir keluar, tampak seperti darah. 4 orang di belakangnya menjadi semakin khawatir saat mereka bertarung. Tubuh anak ini sepertinya terlalu abnormal. Bahkan pembudidaya realm penyempurnaan tubuh iblis tidak memiliki fisik yang menakutkan. Bocah itu sebenarnya mampu menahan serangan mereka berempat tadi. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Aku kehabisan tenaga. Pria kekar itu duduk di tanah dan menggelengkan kepalanya. Di bawah tekanan ini, berlari saja melelahkan. Terlebih lagi, saya harus memukul seseorang. Itu melelahkan. Tekanan 2000 kg pada awalnya dirancang untuk pembudidaya alam penyempitan sumsum. Mereka harus menahan tekanan 2000 kg untuk mengalahkan Luo Sheng. Kekuatan mereka dengan cepat habis, sehingga mereka kelelahan hanya dalam waktu singkat. Tepat ketika mereka akan menyerah, cendekiawan tiba-tiba berteriak, dia berdarah. Cendekiawan memperhatikan cairan merah mengalir keluar dari tubuh Luo Sheng dan secara tidak sadar berpikir bahwa Luo Sheng berdarah. Dia berkata dengan gembira, saya tahu anak ini benar-benar memiliki tubuh abadi yang ditempa dari logam. Jadi dia masih bisa terluka. Dia sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Semuanya. Melihat tubuh Luo Sheng berdarah deras, mereka berempat bersukacita di dalam hati. Bagaimanapun, mereka akhirnya berhasil melukai bocah ini. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan kembali beberapa wajah. Mereka membangkitkan semangat mereka dan menyerbu ke depan dengan gigi terkatup, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyambut Luo Sheng dengan tinju mereka.
Luo Zheng awalnya berpikir bahwa mereka akan menyerah, jadi dia merasa sedikit tertekan. Dia tidak ingin kesempatan sempurna untuk dikalahkan berakhir begitu cepat. Namun, dia tidak pernah mengira mereka salah mengira kotoran yang mengalir keluar dari tubuhnya sebagai darah. Mereka memutuskan bahwa dia akan mati dan benar-benar memulai babak baru pemukulan. Dia diam-diam senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bahkan berpura-pura dalam keadaan lemah. Saat dia dipukuli, dia terhuyung ke depan. Babak kedua tempering telah dimulai. Luo Zheng tidak tahu bahwa pria tua dengan alis putih yang memimpin pemeriksaan sedang menonton seluruh pemandangan dari jarak 30 mil. Di samping pria tua dengan alis putih adalah seorang wanita muda dengan kemeja hijau. Perhatian mereka berdua terfokus pada kotak batu giok yang tingginya setengah dari orang di depan mereka. Kotak giok ini disebut tablet surat. Melalui tablet surat, mereka bisa melihat semua pemandangan di seluruh jalan. Pada saat ini, gambar di tablet surat menunjukkan adegan Luo Zheng dikejar dan dipukuli. Kedua mata mereka terkunci pada Luo Zheng dengan ekspresi sedikit terkejut di wajah mereka. Dia bertahan dari serangan 4 orang di alam penyempitan sumsum, dan dia hanya berada di alam penyempitan jeroan. Ada siswa lain yang menarik dalam tes laut bulan ini. Wanita berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Mendengar wanita berbaju hijau, pria tua dengan alis putih tiba-tiba merasakan sakit kepala. Tampaknya wanita berbaju hijau itu tertarik pada kandidat ini lagi. Dia memikirkannya dan berkata, Mentor Su, Anda tidak bisa melakukan ini. Jika semua 32 puncak Green Sky Peak pilih-pilih seperti Anda, itu akan terlalu tidak adil bagi para mentor dari puncak lainnya. Mentor Su mendengar kata-kata lelaki tua dengan alis putih dan berkata dengan murah hati, itu bagus. Saya tidak keberatan jika semua orang memilih bersama. Tetapi menurut aturan, murid-murid ini akan didistribusikan sesuai dengan peringkat setelah persidangan. Bulan lalu, kamu mengambil murid yang berbakat, dan 32 puncak lainnya sudah cukup tidak puas. Jika itu sama bulan ini, maka... Pria tua dengan alis putih berkata dan menggelengkan kepalanya. Guru Su mendengus dingin dan berkata, jadi apa? Mereka masih tidak puas? Jika mereka tidak puas, katakan langsung padaku, atau pergi dan tuntut aku. Puncak hujan kecilku berada di peringkat terakhir di antara 33 puncak-puncak awan biru. Jika aku jangan gunakan beberapa trik, bagaimana itu bisa dihidupkan kembali? Itu benar. Ada cara yang sangat sederhana. Saya akan menemukan anak ini terlebih dahulu dan membiarkannya menyembunyikan kekuatannya. Jangan mendapatkan tempat pertama dalam percobaan. Dengan cara ini, 32 puncak lainnya tidak akan bersaing denganku, kan? Ini, pria tua dengan alis putih itu tidak menyangka Mentor Su datang dengan ide yang begitu jahat. Itu membuat sakit kepalanya semakin parah. Sekte Awan Biru menyediakan total 33 puncak bagi para murid sekte dalam dan luar untuk berkultivasi. Agar semua murid berusaha untuk maju, seperangkat aturan yang sangat ketat dan ilmiah dirumuskan. Yang paling penting adalah persaingan antara 33 puncak. Kompetisi ini tidak hanya mempengaruhi para murid. Para mentor di 33 puncak tersebut juga memiliki tugas dan tujuan masing-masing. Untuk menumbuhkan murid yang lebih luar biasa, para mentor ini secara alami akan bersaing dengan beberapa jenius berbakat. Meskipun mereka yang bisa lulus tes laut dan penilaian percobaan tidak akan buruk dalam hal bakat dan kekuatan, tetapi untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik, tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik. Semua orang rela mengambil murid terbaik. Mentor Su melanggar aturan untuk Little Rain Peak, yang telah membuat para mentor dari puncak lainnya cukup tidak puas. Chapter 20. Mentor Su melanggar aturan untuk Little Rain Peak, yang telah membuat para mentor dari puncak lainnya cukup tidak puas. Tetapi memikirkan latar belakang Mentor Su, tidak ada yang berani mengkritiknya di depannya. Pria tua beralis putih ini hanya bertanggung jawab untuk mengawasi tes laut, dan dia sama sekali tidak berani menyinggung Mentor Su. Mengandalkan senioritasnya, dia dengan enggan menegurnya dengan beberapa patah kata. Jika Mentor Su tidak mendengarkan, dia tidak akan banyak bicara. Adapun anak yang dipukuli, menurut pendapat lelaki tua beralis putih itu, dia mungkin telah mengembangkan beberapa metode kultivasi pemurnian tubuh yang unik dan memiliki fisik yang aneh, sehingga kemampuannya untuk menerima pukulan luar biasa. Tetapi Sekte Awan Biru mencakup begitu banyak murid luar biasa di Kekaisaran, dibandingkan dengan para jenius mengerikan di Kekaisaran, lelaki kecil ini bukan apa-apa. Dia lulus audisi, tetapi penilaian percobaan berikutnya tidak sesederhana itu. Mungkin dia tidak bisa lulus? 30 mil jauhnya. Kekuatan keempat orang itu akhirnya habis, dan mereka tidak bisa lagi mengangkat sedikit pun kekuatan. Satu demi satu, mereka lelah ke tanah, tidak bergerak dan terengah-engah. Mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam tes laut, dan membunuh anak penyulingan jeroan hanyalah tugas sampingan. Tapi sekarang mereka setengah mati karena kelelahan. Belum lagi mengalahkan anak itu, bahkan lulus ujian laut pun tidak mungkin.
Harus diketahui bahwa setidaknya ada 5 atau 6 mil di depan mereka, dan dalam keadaan mereka saat ini, bahkan sangat sulit untuk bangun. Luo Zheng mengguncang lengannya. Pada saat ini, dia disegarkan, dan semangatnya 100 kali lebih baik. Kotoran di 5 jeroan dan 6 ususnya telah banyak dimurnikan setelah pemukulan hari ini. Jika dia menerima pukulan seperti itu beberapa kali lagi, dia akan dapat mencapai puncak alam pemurnian jeroan dalam waktu singkat. Sayangnya, kesempatan semacam ini tidak sering datang, dan Luo Zheng jelas sedikit tidak puas. Dia melihat cendekiawan itu menatapnya dengan wajah jahat, jadi dia berjalan di depannya, berjongkok, dan bertanya, "Dari apa yang baru saja Anda katakan, Tuan Wang seharusnya adalah Wang Hengxi, kan?" Cendekiawan itu mencibir dan berkata, "Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak segera berlutut dan menerima kematianmu? Tuan Wang adalah anggota keluarga pemilik tanah. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup setelah memprovokasi dia? Bahkan jika kamu memasuki sekte awan biru, kamu masih akan mati." Luo Zheng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bantu aku menyampaikan pesan kepada Tuan Wang. Aku tidak punya keluhan dengannya, jadi jangan terlibat dalam hubunganku dengan Luo Peiran." "Lelucon apa? Siapa Tuan Wang? Akankah dia mendengarkanmu? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengannya? Jika dia ingin membunuhmu, dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun." Sarjana itu terus mencibir. Bang! Sebelum cendekiawan itu menyelesaikan kalimatnya, Luo Zheng tiba-tiba mendaratkan pukulan keras di rahang bawahnya. Seluruh tubuhnya terbalik di udara, dan dia ditekan kembali ke tanah oleh tekanan. Gigi cendekiawan itu patah, dan mulutnya penuh darah. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berbicara. Pikiran penerjemah Liu Kaisuan editor, Dark Game. Luo Zheng menggosok tinjunya dan berkata dengan dingin, "Sangat sulit bagi Anda untuk menyampaikan pesan. Anda tidak bisa berhenti berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak marah? Saya telah dipukuli olehmu begitu lama, dan pukulan ini cukup untukmu, baik?" Seperti yang dikatakan Luo Zheng, keempat orang ini mengejar Luo Zheng untuk waktu yang lama. Meskipun mereka dikejutkan oleh pertahanan abnormal Luo Zheng tidak melawan bahkan sekalipun saat dia berlari. Mereka dengan keras kepala percaya bahwa Luo Zheng hanyalah kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya dan tidak dapat menjadi ancaman bagi mereka. Namun, pukulan Luo Zheng barusan sangat kejam dan tanpa ampun. 3 orang lainnya langsung mengerti bahwa pria ini jelas bukan kura-kura, tetapi singa yang ganas. Setelah memahami ini, mereka seperti kelinci yang ketakutan, menatap kosong ke arah Luo Zheng. Saat ini, mereka bertiga benar-benar kelelahan. Bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak bisa, apalagi melawan. Luo Zheng menemukan pria kuat itu dan bertanya, "Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan barusan? Apakah saya perlu mengulanginya lagi?" "Saya mendengarnya dengan jelas, saya mendengarnya dengan jelas. Saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Tuan Muda Wang." Pria kuat itu memaksakan senyum. Dia adalah orang yang masuk akal. Jika dia tidak berperilaku sekarang, dia akan berakhir seperti sarjana itu. Dia meminta masalah. Baru saat itulah Luo Zheng mengangguk puas. Dia mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Luo Zheng adalah satu-satunya di seluruh jalan. Meskipun dia telah lulus tes laut, dia ingin melihat apakah dia bisa melanjutkan. Setelah pengejaran, dia berlari lagi sejauh 5 hingga 6 kilometer. 5 kilometer lagi harus menjadi akhir dari tes ranah penyempitan sumsum. Dia ingin menguji batas kemampuannya. Di bawah tekanan 2000 kg, kecepatannya sudah sangat lambat. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk akhirnya melihat tablet batu di depannya. Penggarap di ranah Maro Tempering bisa mencapai tablet batu ini. Bahkan jika mereka lulus ujian laut, mereka belum mencapai ujung jalan. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi tekanan yang akan dia hadapi setelah melintasi loh batu ini. Luo Zheng tiba di depan tablet batu. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat kakinya dan melangkah. Tepat saat dia melangkahi lempengan batu itu, tekanan yang mengerikan menimpanya. Celepuk! Seolah-olah sebuah gunung besar telah jatuh di Luo Zheng, menekannya ke tanah. Tekanan ini sedikit terlalu banyak. Wajah, perut, dan anggota badan Luo Zheng sepertinya terpaku ke tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mencoba mengangkat kepalanya, tetapi rasanya seolah-olah kepalanya berbobot puluhan ribu kilogram. Dia tidak bisa mengangkatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Luo Zheng sedikit tertekan. 5 km memiliki 500 kg tekanan, 20 km memiliki 2000 kg tekanan, dan 30 km memiliki 4000 kg tekanan. Berbicara secara logis, 40 km seharusnya memiliki tekanan 4000 kg, tetapi sekarang dia merasakan tekanan puluhan ribu kilogram. Tekanan tampaknya telah meningkat 10 kali lipat. Saya tidak percaya. Luo Zheng juga marah. Dia berkomunikasi dengan 2 sisik naga di tubuhnya dan menarik kekuatan dari mereka ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia meraung dan mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya.
Bangkit! Semua kekuatan di tubuhnya tercurah, dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Setiap otot di tubuhnya membengkak hingga batasnya, memancarkan cahaya perunggu. Melawan kekuatan yang begitu keras, Luo Zheng dengan paksa menopang tubuhnya dengan tangannya. Tapi dia masih mempertahankan posisi jongkok, dan tidak berdiri sepenuhnya. Lagi. Luo Zheng menarik napas dalam-dalam, dan kali ini, dia menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke kakinya. Tangannya menekan pahanya, dan dia perlahan bangkit dalam posisi yang agak canggung. Kecepatan dia bangun sangat lambat, dan hampir sentimeter demi sentimeter. Dari jongkok hingga berdiri, aksi sederhana ini benar-benar memakan waktu hingga tongkat jos menyala. Pada saat ini, tubuhnya basah oleh keringat, dan dadanya naik turun dengan keras. Seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya akan habis. Tapi tetap saja, dia berdiri. Dia berdiri, tetapi jika dia ingin mengambil langkah maju, itu akan sangat sulit. Sudah bisa diduga bahwa jika dia mengangkat kakinya, tubuhnya akan segera kehilangan keseimbangan, dan dia akan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya benar-benar mulai bergelombang dengan arus hangat. Apa yang sedang terjadi? Lengan, tubuh, dan kakinya terus-menerus dipenuhi dengan arus hangat. Selain itu, arus hangat melonjak hebat, dan jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Wajah Luo Zheng dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak dipukuli oleh siapapun, jadi bagaimana mungkin ada arus hangat? Saya mengerti sekarang. Wajah Luo Zheng segera menunjukkan ekspresi ekstasi ketika dia mengerti. Tubuhnya dapat menghasilkan arus hangat karena kekuatan orang luar mengalir ke tubuhnya, dan tubuhnya mengubahnya menjadi arus hangat, yang kemudian dapat membersihkan tubuhnya. Memang, tidak ada yang memukulinya sekarang, tetapi tekanan eksternal telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tekanannya tidak lebih lemah dari kekuatan pukulan orang lain, dan tubuhnya mengubah tekanan ini menjadi arus hangat yang mulai membersihkan tubuhnya. Tekanan ini tidak ada habisnya, dan diterapkan secara merata ke seluruh tubuh Luo Zheng. Oleh karena itu, seluruh tubuh Luo Zheng dipenuhi dengan arus hangat. Lingkungan bertekanan tinggi semacam ini sebenarnya adalah tempat terbaik bagi Luo Zheng untuk berlatih. Dia sangat gembira, dan dia berdiri di tempatnya, memejamkan mata, dan membiarkan arus hangat membersihkan organ-organnya dari kotoran. Sementara Luo Zheng sedang bersenang-senang, pria tua berjanggut putih dan mentor Su ketakutan dengan tindakannya. 30 mil pertama dari jalur Azure Cloud Sekte digunakan untuk uji coba laut. Dalam keadaan normal, pembudidaya di alam pemurnian tulang, alam pemurnian jeroan, dan alam pemurnian sumsum harus mewarnai liontin giok mereka menjadi merah untuk dianggap telah maju. Namun, area di luar 30 mil dicadangkan untuk para pembudidaya alam Xiantian untuk dilatih. Tekanan di dalam mencapai 50.000 kati yang menakutkan, yang setara dengan 50 kuali kekuatan. Selama seseorang berdiri di dalam, rasanya seperti 50 kuali menekan tubuh seseorang. Belum lagi alam penyulingan sumsum, bahkan pembudidaya alam Xiantian setengah langkah akan menyusut kembali dari tekanan yang begitu menakutkan. Hanya mereka yang telah melangkah ke alam Xiantian yang bisa menahan tekanan ini. Pembudidaya alam pemurnian tulang biasa dan alam pemurnian jeroan mungkin akan hancur jika mereka dilemparkan. Meskipun tubuh anak ini sangat kuat dan dapat menahan serangan dari 4 pembudidaya alam penyulingan sumsum, kemungkinannya melawan 50 kuali kekuatan. Keduanya menyadari beratnya situasi. Mereka melompat ke kereta terbang masing-masing dan bergegas maju. Dengan kecepatan kereta terbang, mereka menempuh jarak 30 mil dalam waktu singkat. Ketika keduanya melompat dari kereta terbang masing-masing, mereka menyadari bahwa Luo Zheng tidak hanya aman dan sehat, tetapi dia juga bangkit dari tanah. Ketika tetua berjanggut putih melihat pemandangan ini, dia bergumam, "Saya telah menjadi tuan rumah uji coba laut selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti ini. Saya belum pernah melihat yang seperti ini."